Baru seminggu menikah, ibu mertua menetapkan aturan bahwa seluruh keluarga harus makan selesai terlebih dahulu, baru saya boleh makan. Suami saya langsung menggebrak meja dan berteriak, "Ibu sudah keterlaluan. Cukup, aku dan istriku akan pindah dari sini." Nama saya Anjani. Tahun ini berusia 28 tahun, baru saja menikah dengan Bima tepat seminggu yang lalu. Orang bilang, minggu pertama setelah pernikahan adalah masa paling manis bagi pasangan pengantin baru. Tapi bagi saya, hanya dalam 7 hari setelah melangkahkan kaki ke rumah mertua, saya sudah mengerti bagaimana rasanya seorang perempuan ditempatkan lebih rendah daripada sepiring nasi di dalam keluarga yang baru saja saya sebut sebagai rumah. Rumah mertua saya adalah sebuah bangunan 3 lantai yang megah, terletak di sebuah jalan yang tenang di sebuah kompleks perumahan. Dari luar, siapapun yang melihat pasti akan memuji keluarga itu sebagai keluarga yang terpandang dan penuh tata krama. Mertua yang disegani, anak-anak yang sukses. Bima adalah putra sulung, seorang insinyur sipil, sifatnya tegas, tidak banyak bicara, tapi sangat bertanggung jawab. Sedangkan ibu mertua saya, Ibu Wulan, adalah seorang wanita yang selalu tampil rapi. Rambutnya disanggul kencang, pakaiannya selalu licin disetrika. Saat berbicara di luar rumah, suaranya lembut, tetapi di dalam rumah, setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti perintah. Sejak hari pertama menjadi menantu, saya sudah merasakan bahwa beliau tidak benar-benar menyukai saya. Di depan kerabat, beliau selalu tersenyum cerah, memegang tangan saya dan berkata, "Menantu saya ini baik sekali, penurut. Datang ke rumah ini pasti akan membuat nama baik orang tua terangkat." Tapi begitu para tamu keluar dari gerbang, senyum itu langsung memudar. Beliau menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapannya menginspeksi seolah sedang menimbang sebuah barang, lalu melontarkan kalimat ringan. "Jadi menantu di rumah ini tidak sulit, yang penting tahu cara menuruti." Saat itu saya masih mencoba meyakinkan diri, orang tua memang seringkali lebih keras, saya yang baru datang harus lebih banyak bersabar. Ibu saya sebelum melepas saya ke rumah mertua juga berpesan, hidup dengan keluarga orang lain, apa yang bisa ditahan, tahanlah. Yang penting suamimu menyayangimu. Saya mengingat pesan ibu, jadi selama seminggu pertama, saya selalu berusaha bangun pagi, membantu di dapur, membersihkan rumah, dan selalu berbicara dengan sopan. Saya pikir, jika saya tulus, perlahan-lahan Ibu Wulan akan melihat saya dengan cara yang berbeda. Tapi malam itu, setelah makan malam, saat saya baru saja membawa tumpukan piring kotor ke dapur, Ibu Wulan memanggil saya. "Anjani, cucian itu biar nanti saja. Ke ruang keluarga sekarang, Ibu mau bicara." Kata bicara diucapkannya dengan sangat pelan, terdengar dingin dan berat. Saya buru-buru mengelap tangan dan melangkah ke ruang keluarga. Bima sedang duduk di sebelah ayah mertua saya, Bapak Hardi. Sementara adik ipar saya, Rina, bersandar di sofa sambil memainkan ponsel, tapi matanya melirik ke arah saya seolah sedang menunggu sebuah pertunjukan. Ibu Wulan meletakkan sebuah buku catatan bersampul coklat yang sudah usang di atas meja. Sudut-sudut kertasnya sedikit melengkung. Beliau mendorong buku itu ke arah saya, suaranya datar. "Ini adalah aturan keluarga. Menantu baru harus mempelajarinya. Di rumah ini tidak bisa hidup seenaknya seperti di luar sana." Saya sedikit terdiam, tapi tetap menjawab dengan sopan, "Baik, Bu. Mohon bimbingannya, Anjani masih baru dan banyak yang belum diketahui." Awalnya, saya pikir itu hanyalah beberapa aturan umum seperti apa yang harus disiapkan saat ada acara selamatan, bagaimana cara berdoa di altar leluhur, atau bagaimana menyapa orang yang lebih tua. Saya duduk dengan tegak, mendengarkan setiap kata. Tapi semakin saya mendengar, hati saya semakin dingin. Ibu Wulan membaca baris demi baris, mulai dari menantu tidak boleh mengambil keputusan besar di rumah tanpa izin, tidak boleh membantah ibu mertua, hingga tidak boleh pulang ke rumah orang tua tanpa meminta izin terlebih dahulu. Lalu sampai pada urusan rumah tangga, beliau berkata, "Perempuan yang sudah bersuami, urusan dapur adalah kewajibannya. Lelah pun harus dikerjakan, sibuk pun harus diurus. Karena laki-laki di luar mencari uang sudah cukup berat.
Saya menggigit bibir, berusaha menjaga ketenangan. Bima yang duduk di sebelah saya mulai mengerutkan kening, tapi Ibu Wulan terus melanjutkan, seolah semua yang diucapkannya adalah kebenaran mutlak. Pada akhirnya, beliau menutup buku itu, mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah saya. Tatapan matanya saat itu tidak akan pernah saya lupakan. Dingin, tajam, dan ada sedikit rasa kemenangan dari seseorang yang tahu dirinya memegang kendali. Beliau berkata, "Dan yang paling penting, kamu harus ingat baik-baik. Di rumah ini, menantu baru yang belum punya jasa apa-apa, belum punya hak untuk duduk sejajar dengan orang tua. Mulai besok, setelah semua orang selesai makan, baru kamu boleh makan. Perempuan jadi menantu harus tahu diri." Saya tertegun. Pada saat itu, telinga saya berdengung. Saya tidak percaya baru saja mendengar kalimat itu dari mulut ibu mertua saya di zaman sekarang. Makan setelah semua orang selesai, memakan sisa. Hanya karena saya adalah menantu baru. Saya menatap kedua tangan saya yang berada di atas lutut, jari-jari saya tanpa sadar saling meremas. Rasa malu dan terhina menyesak hingga ke tenggorokan, tapi saya tetap berusaha menelannya. Rina yang duduk di sebelah tertawa kecil. Dia meletakkan ponselnya, memiringkan kepala menatap saya lalu berkata, "Sabar ya, Mbak Anjani. Ibu saya dulu lebih sengsara dari ini. Lagi pula, baru datang kan harus tahu diri sedikit. Masa baru datang sudah mau sejajar, kan tidak enak dilihat." Saya menoleh ke arah Bima. Saat itu, di dalam hati saya hanya ada satu pertanyaan. Pria yang baru saja menggenggam tangan saya di pelaminan, berjanji akan melindungi saya seumur hidup. Apakah sekarang dia berani memihak saya? Atau dia juga akan menunduk diam seperti banyak suami lain, membiarkan istrinya diinjak-injak oleh ibu mertua dengan dalih tata krama keluarga? Ibu Wulan melihat saya tidak berkata apa-apa, mengira saya sudah takut. Beliau tersenyum sinis, suaranya semakin pedas. "Rumah ini tidak kekurangan nasi, tapi tidak akan memberi makan menantu yang baru datang sudah mau sejajar. Ingat, kalau mau dihormati orang, pertama-tama harus tahu cara menunduk." Kalimat itu seperti sebuah tamparan yang mendarat telak di harga diri saya. Sebelum saya sempat bereaksi, sebelum saya sempat mengucapkan sepatah kata pun, tangan Bima di sebelah saya sudah mengepal erat. Saya mendengar dengan sangat jelas suara cangkir teh di atas meja bergetar pelan saat tangannya diletakkan dengan keras. Suasana di ruang keluarga seketika menjadi tegang, dan saya tahu, momen penentuan yang sesungguhnya telah dimulai. Suara cangkir teh yang diletakkan keras di atas meja terdengar kering. Tidak cukup keras untuk membuat orang terkejut, tapi di dalam ruang keluarga yang sunyi senyap saat itu, suara itu terdengar seperti guntur. Saya mengangkat kepala dan melihat Bima sedang menatap lurus ke arah ibunya. Wajahnya masih tenang, tapi rahangnya sudah mengeras, matanya menjadi gelap seolah menahan amarah yang sudah sampai di puncak. Dia berkata dengan sangat jelas, "Ucapan ibu sudah keterlaluan." Ibu Wulan terdiam. Mungkin selama puluhan tahun menjadi seorang ibu, beliau sudah terbiasa melihat Bima yang pendiam, jarang berdebat, dan selalu mengalah demi kedamaian keluarga. Karena itulah, beliau tidak menyangka putra yang biasanya tenang itu berani membantahnya tepat di depan ayah, adik, dan juga saya. Beliau membanting buku catatan itu ke meja, matanya langsung menajam. "Apa katamu? Baru menikah seminggu sudah membela istri dan melawan ibu?" Bima berdiri. Dia tidak terburu-buru meninggikan suara, juga tidak kehilangan kendali. Dia hanya melangkah maju, dengan lembut menarik saya untuk berdiri di belakangnya. Seolah hanya dengan satu gerakan itu saja, sudah cukup untuk menunjukkan siapa yang dia pilih untuk dilindungi. Suaranya merendah. Bima tidak membela siapapun yang salah. Tapi istri Bima bukan pembantu. Dia menikah dengan Bima, masuk ke rumah ini untuk menjadi istri dan anak, bukan untuk berdiri menunggu semua orang selesai makan lalu memungut sisa. Kalimat itu membuat mata saya memanas. Sejak Ibu Wulan mengumumkan aturan konyol itu, saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk tetap tenang. Jangan menangis, jangan biarkan mereka melihat saya lemah. Tapi ketika mendengar Bima mengucapkan apa yang terpendam di hati saya, hidung saya terasa perih. Saya menundukkan kepala,
berusaha menyembunyikan mata yang sudah memerah. Ibu Wulan tertawa sinis, suaranya mulai meninggi. Hebat sekali. Ibu baru bicara beberapa kalimat untuk mengajarkan aturan rumah, kamu sudah bersikap seolah ibu menyiksanya. Dulu waktu ibu jadi menantu, harus bangun jam 4 pagi, memasak untuk seluruh keluarga mertua, makan paling akhir, tidur paling akhir, tidak pernah berani mengeluh satu kata pun. Karena itulah ibu bisa mempertahankan rumah ini sampai hari ini. Menantu zaman sekarang terlalu enak hidupnya, jadi tidak tahu diri lagi. Bima menatap ibunya sangat lama. Dia menghela napas berat lalu berkata, justru karena dulu ibu menderita, ibu seharusnya tidak membuat orang lain menderita seperti yang ibu alami. Apa satu generasi penderitaan belum cukup, sampai ibu ingin mengubah istri Bima menjadi tiruan dari penderitaan itu? Ruangan itu terasa semakin tegang oleh kalimat tersebut. Bapak Hardi yang duduk di kursi sebelah sedikit bergerak tapi masih belum bersuara. Rina langsung meletakkan ponselnya, mengerutkan kening menatap kakaknya. Mas Bima, kok bicaranya begitu? Ibu sudah menderita seumur hidup demi rumah ini. Sekarang Mbak Anjani baru datang belum berbuat apa-apa sudah membuat Mas menyalahkan ibu. Benar-benar beda ya kalau sudah punya istri. Ibu Wulan merasa mendapat dukungan, menunjuk ke arah saya. Tuh, lihat kan? Dia baru datang sudah membuat rumah ini kacau. Wajahnya saja yang kelihatan lugu, ternyata licik, baru sebentar sudah bisa membuat suaminya melawan ibu. Perempuan seperti ini, ibu sekali lihat juga sudah tahu tidak sederhana. Saya ingin maju untuk menjelaskan bahwa saya belum mengucapkan sepatah kata pun, apalagi menghasut Bima. Tapi Bima menahan pergelangan tangan saya dari belakang, seolah memberi isyarat agar saya tidak perlu membela diri di hadapan orang-orang yang memang tidak berniat mendengarkan. Lalu dia menoleh ke adiknya, suaranya mendingin. Rina, kamu diam. Ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Rina melotot. Mas sekarang membentakku juga? Gara-gara dia, Mas lupa siapa yang melahirkan Mas, lupa adik kandung sendiri? Kali ini, Bima menggebrak meja dengan keras. Cangkir teh itu terguling, airnya tumpah ke atas kaca. Ibu Wulan terkejut, Rina juga terdiam. Saya belum pernah melihat Bima seperti ini. Pria di hadapan saya bukan lagi suami pendiam yang selalu mengalah. Dia berdiri tegak, suaranya begitu tegas hingga setiap kata seolah menancap di dinding. Ibu sudah keterlaluan. Cukup, aku dan istriku akan pindah dari sini, saya terpaku. 7 hari menjadi menantu, saya sudah mempersiapkan diri mungkin harus banyak bersabar, harus belajar hidup dengan bijak di rumah mertua. Tapi saya tidak pernah menyangka, di minggu pertama, suami saya akan menyatakan pindah rumah hanya untuk membela satu kali makan yang layak bagi istrinya. Hati saya campur aduk antara kaget, terharu, dan rasa kasihan yang aneh pada Bima. Saya tahu, untuk mengucapkan kalimat itu, Bima harus melewati bertahun-tahun kebiasaan diam di hadapan ibunya. Wajah Ibu Wulan memucat. Raut kemenangan di wajahnya lenyap, digantikan oleh amarah yang bercampur kepanikan. Beliau berdiri, suaranya bergetar karena marah, kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan harap ibu akan memberimu sepeser pun. Rumah, uang, koneksi, semuanya milik ayah dan ibu. Kalian pikir hidup di luar itu gampang? Bima tersenyum sedih. Dia menatap ibunya, sorot matanya tidak lagi marah, hanya penuh kekecewaan. Ibu pikir Bima menikahi Anjani untuk meminta uang ibu? Bima menikah untuk membangun keluarga, bukan untuk membawa istri pulang untuk disiksa oleh ibu. Jika harga untuk bisa tinggal di rumah ini adalah membiarkan istri Bima direndahkan, Bima tidak butuh. Ibu Wulan tercekat. Rina menggigit bibir. Bapak Hardi menunduk menatap lantai. Wajahnya sekeras batu. Sedangkan saya berdiri di belakang Bima, tangan saya masih digenggam erat olehnya. Untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, saya tidak lagi merasa seperti orang asing yang sendirian. Meskipun di depan mungkin ada badai, meskipun malam itu kami belum tahu akan pergi kemana, setidaknya saya tahu satu hal. Dalam pernikahan ini, saya tidak harus berjuang sendirian. Setelah ucapan Bima, ruang keluarga menjadi begitu sunyi hingga saya bisa mendengar detak jarum jam dinding.
Ibu Wulan berdiri mematung selama beberapa detik, menatap putranya seolah tidak percaya orang yang baru saja menyatakan akan pindah adalah anak yang selama ini ia kira akan selalu menuruti perkataannya. Tapi dengan sangat cepat, raut marah di wajahnya menghilang, digantikan oleh kelemahan yang tiba-tiba. Seolah dalam sekejap, beliau berubah dari seorang pemberi perintah menjadi seorang ibu yang ditinggalkan. Beliau memegangi dadanya, mundur lalu terduduk di kursi. Suaranya tercekat, air mata mulai mengalir dengan sangat tepat waktu. Ya Tuhan, aku membesarkan anak selama puluhan tahun, menyekolahkannya, menikahkannya dengan baik. Pada akhirnya, semua itu tidak ada artinya dibandingkan seorang perempuan yang baru masuk ke rumah ini 7 hari. Bima, Bima, tega sekali kamu memperlakukan ibumu seperti ini. Saya berdiri di belakang Bima, hati saya kalut. Jika hanya melihat penampilannya, siapapun pasti akan mengira beliau adalah seorang ibu yang malang. Tapi saya baru saja mendengar dengan telinga saya sendiri bagaimana beliau berkata saya tidak pantas makan satu meja, baru saja melihat beliau menggunakan aturan keluarga untuk merendahkan saya. Air mata itu, entah kenapa, justru membuat saya merasa lebih dingin daripada iba. Bapak Hardi masih duduk di kursinya, kedua tangannya saling bertaut, wajahnya muram. Sejak awal, beliau belum mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya membuat suasana semakin mencekik. Saya tidak tahu apakah beliau kecewa karena putranya melawan ibunya, atau karena istrinya sendiri yang telah mendorong situasi menjadi seperti ini. Ibu Wulan, melihat suaminya tidak bersuara, semakin menjadi-jadi. Sambil menangis, beliau meraih ponsel di meja dan menelepon seseorang. Suaranya bergetar tapi sangat jelas. Pak De, bisa ke rumah sekarang? Rumahku sedang kacau. Bima dihasut istrinya mau meninggalkan ibu. Dia mau pindah dari rumah malam ini juga. Saya tertegun. Saya tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang menyuruh Bima pindah. Sejak awal saya hanya berdiri diam menahan diri. Namun, hanya melalui satu panggilan telepon, saya telah berubah menjadi perempuan yang menghasut suami untuk meninggalkan ibunya. Saya hendak maju untuk menjelaskan, tapi Bima menahan tangan saya. Dia menggeleng sangat pelan. Tatapan matanya seolah berkata bahwa ada orang yang tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh alasan untuk menyalahkan. Kurang dari 1 jam kemudian, gerbang rumah sudah ramai. Suara motor, sandal yang diseret, dan orang-orang yang saling memanggil. Pak De kakak dari Bapak Hardi, seorang bibi, 2 orang paman, dan beberapa tetangga dekat keluarga mertua berdatangan ke ruang keluarga. Semua orang menatap saya dengan tatapan menghakimi, seolah sayalah penyebab rumah ini akan hancur. Ibu Wulan, begitu melihat mereka datang, langsung menangis lebih keras. Beliau memegang tangan Pak De, terisak. Lihatlah, Mas. Aku tidak berbuat apa-apa yang keterlaluan. Aku hanya mengajarkan menantu sedikit tata krama keluarga kita. Tapi dia malah membuat Bima mau pergi dari rumah. Aku masih hidup di sini, tapi dia sudah menganggapku seperti orang lain. Seorang bibi menoleh ke arah saya, suaranya setajam pisau. Kamu baru jadi menantu beberapa hari tapi sudah membuat suami mau pindah rumah itu tidak baik. Perempuan yang pintar itu harus tahu cara bersabar. Setiap rumah punya aturannya. Baru dengar beberapa kalimat saja sudah dibuat tegang. Nanti bagaimana mau hidup bersama? Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suara tetap tenang. Maaf, Bi. Anjani tidak pernah menghasut Mas Bima untuk pindah. Sejak tadi Anjani belum mengucapkan satu kata pun yang melawan ibu. Saya belum selesai bicara, Rina sudah memotong. Mbak memang tidak bicara, tapi Mbak pasang muka sedih supaya Mas Bima membelakan? Perempuan zaman sekarang itu hebat, tidak perlu banyak bicara. Cukup menangis sedikit saja suaminya langsung melawan ibu. Bima langsung maju selangkah, berdiri tepat di depan saya. Suaranya tidak keras tapi begitu dingin hingga seisi ruangan terdiam. Ini keputusan saya sendiri, tidak ada yang menghasut. Saya mau bertanya pada Pak De, Bibi, Paman semua di sini. Siapa yang merasa aturan yang memaksa menantu menunggu semua orang selesai makan baru boleh memakan sisanya itu benar? Silakan katakan langsung di depan saya.
Seluruh ruangan tiba-tiba hening. Bibi yang tadi menceramahi saya juga terdiam, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Pak D mengerutkan kening menatap Ibu Wulan, bertanya pelan, "Benar kamu bicara seperti itu pada Anjani, Wulan?" Ibu Wulan langsung menyeka air matanya, mengubah nada bicaranya begitu cepat hingga saya merinding. "Aduh, Mas. Aku bicara begitu kan hanya untuk menguji menantu baru. Keluarga kita kan dari dulu menjunjung tinggi sopan santun. Aku ingin lihat apa dia tahu cara menghormati yang lebih tua." Tidak disangka mereka berdua malah membesar-besarkan masalah, mengubah hal kecil jadi masalah besar. Saya menatapnya, hati saya mendingin. Saat bisa memaksakan kehendak, beliau menyebutnya aturan keluarga. Saat mendapat perlawanan, beliau mengubahnya menjadi ujian. Satu kalimat bisa mengubah hitam menjadi putih, setetes air mata bisa mengundang seluruh kerabat untuk menekan saya agar tunduk. Saya akhirnya mengerti. Wanita di hadapan saya ini tidak hanya keras, tapi juga sangat pandai menggunakan opini publik untuk memutarbalikkan fakta. Bima tersenyum sinis. "Ibu menguji istriku dengan cara menghinanya? Kalau hari ini Bima diam, besok ibu akan bilang itu aturan sungguhan. Kalau Bima menolak, ibu bilang itu hanya ujian. Ibu mau Bima memilih yang mana agar ibu puas." Ibu Wulan menatapnya. Ada kilatan benci di matanya. Tapi di hadapan kerabat beliau tidak bisa berteriak seperti tadi. Beliau hanya memegangi dadanya, terengah-engah, melanjutkan perannya sebagai ibu yang menderita. Pak D menghela napas, menasihati Bima. "Bagaimanapun juga, dia ibumu. Urusan pindah rumah dipikirkan lagi nanti, jangan terlalu emosi nanti merusak hubungan." Bima tidak langsung menjawab. Dia hanya menoleh ke arah saya, tatapannya melembut seolah bertanya apakah saya masih bisa bertahan. Saya belum sempat berkata apa-apa. Ibu Wulan tiba-tiba berdiri, berjalan melewati saya. Saat berada sangat dekat, beliau memiringkan kepala, merendahkan suaranya hingga sangat pelan, tapi setiap katanya terasa dingin menusuk seperti jarum. "Kamu kira keluar dari rumah ini masalah selesai? Kamu belum tahu siapa saya." Saya berdiri mematung. Di luar, para kerabat masih ramai menasihati. Bima masih berusaha menjaga ketenangan di tengah tatapan menghakimi. Tapi pada saat itu, saya tahu dengan jelas satu hal. Ibu Wulan tidak akan berhenti hanya dengan beberapa tetes air mata. Dan perang sesungguhnya dalam pernikahan saya, mungkin baru saja dimulai. Nasihat dari para kerabat masih terdengar di ruang keluarga, tapi Bima tidak mengubah keputusannya. Dia tidak berdebat lagi, hanya menggenggam tangan saya dan menarik saya menaiki tangga. Langkahnya sangat cepat, tapi tangannya yang memegang saya terasa hangat dan mantap. Seolah takut jika dilepaskan, saya akan ditelan oleh rumah ini beserta semua tuduhan dan air mata palsu di dalamnya. Begitu masuk kamar, Bima menarik koper abu-abu dari atas lemari. Dia membuka koper itu, suaranya serak. "Kamu kemasi barang-barang pribadimu, kita pergi malam ini juga." Saya berdiri di tengah kamar pengantin yang masih beraroma bunga, melihat foto-foto kami berdua yang masih terpajang di meja rias, hati saya tiba-tiba terasa sesak. Baru seminggu yang lalu, saya melangkah ke sini dengan gaun pengantin putih, berpikir bahwa saya memulai hidup baru. Namun, hanya dalam 7 hari, saya sudah harus memasukkan setiap helai pakaian ke dalam koper, seperti orang yang melarikan diri dari badai. Tangan saya gemetar saat melipat piyama yang dibelikan ibu saya sebelum hari pernikahan. Saya gemetar bukan karena takut miskin, apalagi takut harus menyewa kamar kontrakan kecil. Saya hanya merasa sakit karena pernikahan saya dilemparkan ke dalam medan perang terlalu dini. Saat ucapan selamat dari para kerabat belum pudar, saat tawa di hari pernikahan seolah masih menggema. Bima menatap saya, melangkah mendekat dan menggenggam kedua tangan saya yang dingin. Dia berbisik, "Maafkan aku karena membiarkanmu mengalami semua ini, tapi aku lebih baik tinggal di kontrakan dan makan mie instan bersamamu, daripada membiarkanmu kehilangan harga diri di rumahku sendiri." Kalimat itu seolah menarik saya kembali ke kenyataan. Saya mengangkat kepala menatapnya, melihat di matanya tidak hanya ada amarah, tapi juga penyesalan yang dalam. Saya tahu dia juga terluka, bagaimanapun,
Yang dihadapinya adalah ibu kandungnya, rumah tempat ia dibesarkan, dan ikatan darah yang tidak bisa diputus begitu saja. Saya menarik napas dalam-dalam, menyeka sudut mata, lalu mengangguk. Aku ikut denganmu. Selama kamu tidak melepaskan tanganku, memulai lagi dari awal seperti apapun aku sanggup. Kami mulai berkemas lebih cepat. Bima mengambil dokumen-dokumen penting, beberapa setel pakaian kerja, laptop, dan berkas-berkas proyek. Saya mengumpulkan kosmetik, pakaian, dan beberapa barang yang disiapkan ibu untuk saya. Saat saya membuka laci paling bawah meja rias, untuk mengambil amplop hadiah pernikahan, jantung saya berdebar kencang. Laci itu kosong. Saya terdiam selama beberapa detik, lalu buru-buru menarik laci itu keluar, memeriksa di bawah lapisan kertas alas, setiap sudut kecil. Tidak ada. Amplop merah yang diberikan ibu saya pada hari pernikahan telah hilang. Di dalamnya ada sejumlah uang tunai, beberapa gram emas, dan sebuah buku tabungan atas nama saya. Ibu saya saat memberikannya berpesan, "Ini ayah dan ibu berikan khusus untukmu nak, bukan karena tidak percaya pada keluarga suamimu, tapi perempuan yang menikah juga harus punya pegangan sendiri. Kalau butuh, gunakan. Kalau tidak, simpan untuk modal." Saya menoleh, suara saya parau. "Mas Bima, amplop hadiah dari ibu di mana?" Bima yang sedang melipat kemeja ke dalam koper, langsung berhenti. Dia bergegas mendekat, menunduk melihat laci itu, raut wajahnya langsung berubah. "Tidak mungkin, aku sendiri yang menyimpannya di sini setelah resepsi, bahkan laci ini sudah kukunci." Kami menggeledah seluruh kamar, dari lemari pakaian, laci meja, rak di kepala tempat tidur, hingga tas tangan dan kotak perhiasan. Tidak ada satu tempat pun yang terlewat. Semakin kami mencari, napas saya semakin sesak. Pada akhirnya, Bima membungkuk ke kolong lemari dan menarik keluar secarik kertas merah yang terlipat. Itu adalah amplop hadiah pernikahan saya, tapi isinya kosong. Di tepinya ada sobekan kecil, seolah seseorang membukanya dengan terburu-buru lalu menyembunyikannya di dasar lemari. Saya memegang amplop kosong itu, tangan saya sedingin es. Rasa terhina karena dipaksa makan belakangan tadi tiba-tiba surut. Kini, yang membuat saya gemetar bukan lagi rasa sedih, melainkan ketakutan. Takut karena harta pribadi saya diambil di dalam kamar pengantin saya sendiri. Takut karena satu-satunya orang yang bisa masuk ke kamar ini, membuka laci ini, hanyalah orang dalam rumah. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Dia memegang amplop kosong itu dan menarik saya turun ke ruang keluarga. Para kerabat saat itu sudah hampir semua pulang, hanya tersisa Ibu Wulan, Bapak Hardi, dan Rina. Ibu Wulan duduk di sofa, memegang segelas air, wajahnya sudah jauh lebih tenang. Melihat kami turun, beliau melirik koper kami lalu tersenyum sinis, "Cepat sekali, benar-benar ya. Kalau sudah niat pergi, tinggal cari alasan saja." Bima membanting amplop kosong itu ke meja. Suaranya mendingin. "Uang hadiah Anjani di mana?" Ibu Wulan melirik amplop itu, sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Beliau menyesap airnya lalu menjawab dengan santai. "Ibu yang simpan. Uang yang dibawa menantu ke rumah suami itu milik bersama. Ibu simpan supaya aman. Kalau dipegang anak muda seperti kalian, sebentar juga habis." Saya berdiri membisu. Satu kalimat ibu simpan diucapkan begitu ringan, seolah beliau baru saja membantu saya menyimpan jas hujan, bukan mengambil harta pribadi yang dikumpulkan orang tua saya seumur hidup untuk putri mereka. Saya berusaha menjaga suara tetap tenang, tapi setiap kata bergetar. "Maaf, Bu. Itu uang yang diberikan orang tua saya khusus untuk saya. Buku tabungannya juga atas nama saya. Ibu tidak bisa mengambilnya begitu saja." Ibu Wulan meletakkan gelasnya ke meja, menatap saya dengan tatapan merendahkan. "Kamu sudah jadi menantu di rumah ini, jangan terlalu membedakan mana milikmu mana milik. Perempuan baru menikah sudah menyimpan uang sendiri. Nanti, bagaimana mau menganggap keluarga suami ini penting?" Bima mengertakkan gigi. "Kembalikan sekarang, Bu." Ibu Wulan tertawa, tawa yang sangat pelan tapi penuh tantangan. "Mau pindah silakan saja. Uangnya ibu simpan, mau lihat kalian bisa bertahan berapa hari, tidak punya uang di tangan,
nanti juga tahu diri pulang memohon pada ibu. Kalimat itu membuat punggung saya merinding. Sampai di titik ini, semua masalah bukan lagi sekadar soal makan, bukan lagi soal senioritas atau aturan keluarga. Saya menatap wanita di hadapan saya, akhirnya mengerti mengapa beliau begitu bersikeras agar saya tunduk sejak hari pertama. Beliau tidak hanya ingin saya makan belakangan, beliau ingin mengendalikan saya dengan rasa malu, mengendalikan suami saya dengan kata bakti, dan sekarang, mengendalikan hidup kami dengan uang. Bima menggenggam erat tangan saya, tangannya gemetar karena marah. Sementara saya menatap amplop kosong di meja, di dalam hati saya muncul perasaan yang sangat jelas. Malam ini kami tidak hanya meninggalkan rumah ini, kami baru saja memasuki sebuah pertarungan lain yang lebih dalam, lebih kotor, dan jauh lebih menakutkan. Saya kira Bima akan meledak marah. Dengan karakternya yang tegas, mendengar ibunya berkata simpan uang untuk lihat kalian bisa bertahan berapa hari, mungkin putra manapun akan sulit untuk tetap tenang. Namun, berlawanan dengan dugaan saya, Bima hanya berdiri diam. Dia menatap Ibu Wulan sangat lama. Sorot matanya begitu dingin hingga saya tidak lagi mengenali suami yang biasanya lembut pada saya. Lalu, dengan perlahan dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan memutar sebuah rekaman suara. Suara Ibu Wulan terdengar sangat jelas di tengah ruang keluarga yang sunyi, biar saja ibu yang pegang uang hadiahnya. Kalau uangnya di tangan ibu, dia tidak akan berani macam-macam. Menantu baru kalau tidak dipegang dari awal, nanti bisa naik ke kepala. Disusul oleh suara Rina yang lebih pelan tapi masih terdengar. Nanti kalau Mas Bima tahu bagaimana Bu? Suara tawa sinis Ibu Wulan terdengar di rekaman. Kakakmu itu ibu yang melahirkan, masa ibu tidak paham? Dia marah sebentar juga lupa. Kalau si Anjani itu, orang tuanya kasih uang sebanyak itu, bodoh sekali kalau dibiarkan dia pegang sendiri. Saya terdiam membeku, seolah seluruh tenaga saya terkuras habis. Ternyata semua ini bukan terjadi mendadak malam ini, bukan karena Ibu Wulan kesal lalu spontan mengambil uang saya. Beliau sudah merencanakannya, sudah mendiskusikannya, sudah menganggap hadiah pernikahan dari orang tua saya sebagai rantai untuk memaksa saya tunduk. Saya menoleh ke arah Bima, tenggorokan saya tercekat. Kamu sudah tahu sebelumnya? Bima mematikan rekaman itu, suaranya memberat. Aku hanya curiga. Setelah acara lamaran, aku dengar ibu bertanya-tanya berapa banyak emas dan uang yang diberikan orang tuamu. Waktu itu aku sudah merasa tidak nyaman, tapi masih berpikir mungkin ibu hanya penasaran. Lalu beberapa hari kemudian, aku tidak sengaja melihat ibu mencatat setiap hadiah pernikahan, setiap amplop dari kerabat, termasuk uang dari orang tuamu. Ibu bahkan menggarisbawahinya 2 kali. Saya mendengar itu dan hati saya sedingin es. Selama saya berusaha menjadi menantu yang baik, berusaha bangun pagi membantu di dapur, berusaha memanggilnya ibu dengan seluruh rasa hormat, ternyata beliau diam-diam sudah menghitung berapa banyak nilai yang saya bawa ke dalam rumah ini. Ternyata di matanya, saya bukan hanya menantu baru yang harus dididik, tapi juga sebuah brankas yang harus dikunci sebelum pemiliknya sempat membukanya sendiri. Bima menatap Ibu Wulan, suaranya tidak keras tapi setiap katanya sangat berat. Bima tidak langsung bicara karena masih ingin memberi ibu kesempatan. Bima pikir, jika Bima ingatkan baik-baik, ibu akan berhenti, tapi ibu tidak berhenti. Ibu memaksa istri Bima makan belakangan. Ibu memanggil kerabat untuk menyalahkannya. Sekarang ibu bahkan mengambil uang hadiahnya. Ibu mau mendorong masalah ini sampai sejauh mana lagi? Wajah Ibu Wulan berubah. Wajahnya sempat memucat, tapi dengan cepat kembali mengeras. Beliau menunjuk ponsel Bima, suaranya melengking. Kamu merekam ibumu sendiri? Ya Tuhan, anakku sekarang merekam suara ibunya untuk menjatuhkannya. Pasti Anjani yang mengajarimu, kan? Baru datang saja dia sudah membuat ibu dan anak menjadi musuh. Saya menggigit bibir. Sampai detik ini pun beliau masih berusaha menyeret saya ke dalam semua kesalahan, masih ingin menjadikan dirinya korban. Tapi Bima tidak membiarkannya melanjutkan. Dia maju selangkah, berkata dengan jelas. Tidak ada yang mengajari Bima. Bima merekam karena takut suatu hari nanti ibu akan menyangkal semuanya. Dan ternyata benar, ibu memang sedang menyangkalnya.
Ibu Wulan menggebrak meja. Ibu hanya menyimpan, bukan mencuri. Ini rumah suaminya. Uang yang dia bawa ke sini ya ibu simpan. Apa yang salah? Perempuan baru menikah sudah menyimpan harta sendiri. Nanti kalau dia meninggalkanmu bagaimana? Ibu melakukan ini juga demi kamu. Bima langsung menjawab tanpa ragu. Uang itu adalah harta pribadi istri Bima. Ibu tidak punya hak untuk menyentuhnya. Jangan mengatasnamakan kasih sayang untuk mengambil sesuatu yang bukan milik ibu. Kalimat itu membuat Ibu Wulan terdiam. Rina yang duduk di sebelahnya juga tidak lagi terlihat angkuh. Dia menunduk menatap ponselnya, jari-jarinya bergerak gelisah. Saya melihatnya dengan jelas, tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, Bapak Hardi, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Beliau melangkah ke meja. Suaranya rendah tapi begitu berat hingga seisi ruangan terdiam. Wulan, kembalikan amplop itu pada Anjani. Ibu Wulan menoleh tajam ke arah suaminya. Bapak juga membelanya? Bapak Hardi menatapnya, sorot matanya penuh kelelahan. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya melihat kamu sedang membuat rumah ini semakin memalukan. Menantu baru menikah seminggu, kamu tidak memberinya makan yang layak. Sekarang kamu mengambil uang pribadinya. Kamu mau orang luar tahu dan menertawakan keluarga ini? Bibir Ibu Wulan bergetar, jelas sekali marah sekaligus malu. Tapi di hadapan tatapan tegas dari suami dan putranya, beliau tidak punya jalan lain. Beliau mengambil kunci dari saku bajunya, melemparkannya ke arah Rina. Naik ke kamar ibu, buka laci paling bawah, ambil amplop merah itu ke sini. Rina terkejut, wajahnya terlihat pucat. Dia memegang kunci itu tapi tidak langsung berdiri. Ibu Wulan melotot. Kamu tuli? Ibu suruh ambil. Rina dengan enggan menaiki tangga. Setiap langkahnya terdengar berat. Beberapa menit kemudian, dia kembali. Di tangannya ada amplop merah milik saya. Tapi saat Bima mengambil dan membukanya, di dalamnya hanya tersisa buku tabungan. Uang tunai dan beberapa gram emas yang ibu saya masukkan telah hilang. Saya menatap isi amplop yang kosong, darah di tubuh saya seolah membeku. Bima menoleh tajam ke arah ibu dan adiknya, suaranya serak karena marah. Uangnya di mana? Emasnya di mana? Ibu Wulan juga tertegun. Tapi yang membuat saya merinding bukan raut terkejutnya, melainkan tatapan matanya yang langsung beralih ke Rina. Dalam tatapan itu bukan ketidaktahuan, melainkan kepanikan, seolah beliau baru menyadari ada sesuatu yang terjadi di luar rencananya. Rina tergagap. Aku tidak tahu. Waktu aku buka lemari, isinya sudah begitu. Bima tertawa sinis. Kamu pikir aku percaya? Rina menangis, tapi tangisannya terdengar begitu palsu hingga membuat saya merinding. Sementara Ibu Wulan terdiam, tangannya mencengkeram tepi sofa, wajahnya pucat pasi. Saya melihat mereka bertiga, lalu melihat buku tabungan yang tersisa di dalam amplop. Di kepala saya hanya ada satu pertanyaan. Kemana perginya uang tunai dan emas hadiah pernikahan saya? Dan mengapa Ibu Wulan begitu bersikeras menahan kami di rumah ini? Seolah-olah, jika saya melangkah keluar dari rumah ini, sebuah rahasia besar akan langsung meledak. Malam itu, pada akhirnya saya dan Bima tetap meninggalkan rumah mertua. Kami tidak pergi jauh, hanya menyewa sebuah apartemen servis kecil di dekat kantor Bima. Kamar itu sudah dilengkapi tempat tidur, dapur mini, dan sebuah meja kerja yang diletakkan di dekat jendela. Luasnya tidak sampai 30 meter persegi, jauh lebih sempit dibandingkan rumah 3 lantai milik mertua. Tapi ketika pintu tertutup, untuk pertama kalinya setelah seminggu menjadi menantu, saya merasa bisa bernapas. Bima meletakkan 2 koper di sudut ruangan, lalu diam-diam membersihkan luka gores di tangannya. Sejak meninggalkan rumah tadi, dia hampir tidak bicara. Saya tahu dia sedang berusaha menahan diri agar tidak runtuh. Dalam satu malam, dia harus melawan ibunya, membawa istrinya pergi dari rumah tempat ia dibesarkan, dan menemukan bahwa hadiah pernikahan saya telah dicuri. Saya membuatkan segelas air hangat untuknya, meletakkannya di meja, lalu berbisik, "Aku tidak menyalahkanmu, ini bukan salahmu." Dia menoleh menatap saya, matanya memerah tapi suaranya tetap berusaha tenang. "Aku akan mengambil kembali semua uang dan emasmu.
Aku janji. Saya tidak menjawab, hanya mengangguk. Saat itu saya masih naif, berpikir bahwa dengan kami pindah, semua masalah akan mereda. Meskipun kehilangan uang dan terluka, setidaknya kami tidak lagi hidup di bawah tatapan tajam Ibu Wulan. Tapi saya salah. Bagi orang seperti beliau, kepergian kami dari rumah bukanlah akhir. Itu hanyalah alasan baginya untuk memulai pertempuran lain yang lebih kotor dan lebih kejam. Pagi di hari kedua setelah kami pindah, saat saya sedang bersiap-siap berangkat kerja, telepon saya tiba-tiba bergetar terus-menerus. Awalnya saya pikir pesan dari kantor, tapi saat saya buka, ada hampir 10 panggilan tak terjawab dari seorang sepupu saya. Tak lama kemudian, dia mengirimkan sebuah tangkapan layar beserta pesan, "Anjani, lihat ini. Keluarga mertuamu mengunggah apa?" Saya membuka gambar itu. Itu adalah unggahan Rina di Facebook. Dia tidak menyebut nama saya secara langsung, tapi setiap katanya seolah menampar wajah saya. Ada jenis perempuan yang baru menikah seminggu sudah menghasut suami meninggalkan ibunya. Belum masuk ke rumah sudah mengincar uang dan harta. Ibu tua membesarkan anak 30 tahun, pada akhirnya kalah oleh seorang perempuan yang pandai menangis di saat yang tepat. Saya berdiri mematung di tengah kamar kecil itu, tangan memegang ponsel, tubuh saya dingin. Di bawah unggahan itu, puluhan komentar sudah muncul. Ada yang menulis, "Zaman sekarang istri-istri memang mengerikan, baru menikah sudah memisahkan suami dari keluarganya." Yang lain berkomentar, "Perempuan seperti itu harusnya dilepaskan saja, semakin dipertahankan semakin merusak keluarga." Ada lagi yang lebih jahat. Baru menikah sudah kelihatan sifat matrenya, nanti pasti menjual rumah mertua juga. Setiap baris tulisan itu menusuk mata saya. Yang membuat saya paling sesak bukan karena dihina oleh orang asing, melainkan karena mereka semua tidak tahu kebenarannya. Tidak ada yang tahu saya dipaksa makan belakangan. Tidak ada yang tahu uang hadiah pernikahan saya dicuri. Tidak ada yang tahu saya tidak pernah menghasut Bima untuk pergi. Hanya dengan beberapa kalimat setengah benar setengah bohong dari Rina, saya telah berubah menjadi perempuan serakah dan licik di mata seluruh kerabat. Saya belum sempat tenang, sesampainya di kantor, masalah itu sudah menyebar. Begitu masuk ke ruang kerja, saya langsung merasakan tatapan aneh. Ada yang melihat saya lalu buru-buru membuang muka. Ada yang pura-pura menatap komputer tapi tetap berbisik di belakang. Saat jam istirahat, seorang rekan kerja yang akrab menarik saya ke sudut tangga, wajahnya prihatin. "Anjani, aku tanya jujur ya, jangan marah. Apa benar kamu dan suamimu baru menikah sudah pindah karena masalah dengan mertua?" Saya tercekat. Dia ragu-ragu lalu menunjukkan ponselnya. Unggahan Rina sudah ada yang menangkap layar dan mengirimkannya ke grup chat internal kantor. Saya menatap layar itu, merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Saya hanya bisa berkata, aku tidak melakukan apa yang mereka katakan. Rekan kerja saya menatap saya lama lalu menghela napas. "Aku percaya padamu, tapi kamu harus hati-hati. Omongan orang seringkali tidak butuh bukti." Sore itu, Bima membaca unggahan tersebut. Dia duduk diam sangat lama, lalu tiba-tiba meninju dinding dengan keras. Suara benturan itu membuat saya terlonyak, punggung tangannya berdarah. Tapi dia seolah tidak merasa sakit. Dia mengambil ponsel dan menelepon Rina. Begitu tersambung, dia langsung berteriak, "Hapus unggahan itu sekarang. Jangan paksa aku menganggapmu sebagai orang asing." Di seberang sana terdengar tawa sinis Rina, nyaring dan penuh tantangan. "Mas sudah kena peletnya ya, silakan saja. Aku hanya memberitahu kebenaran pada semua orang. Oh ya, lebih baik Mas pulang jenguk ibu. Ibu sekarang masuk rumah sakit gara-gara Mas." Bima terdiam. Saya juga berdiri membeku di sebelahnya. Dua kata "masuk rumah sakit" saat itu seperti kail yang menarik amarahnya turun. Sekeras apapun perlakuan Ibu Wulan, beliau tetaplah ibunya. Saya melihat tangannya yang memegang ponsel mengepal erat, buku-buku jarinya memutih. Dia bertanya, suaranya sudah serak, "Ibu kenapa?" Rina menjawab dengan cepat. "Sakit jantung, sesak napas. Dokter sedang memasang infus." "Mas sudah puas sekarang? Baru menikah seminggu sudah membuat ibu marah sampai masuk rumah sakit. Kalau ibu kenapa-kenapa,
Seumur hidup ini jangan harap Mas bisa tenang. Panggilan telepon berakhir, ruangan menjadi sunyi. Saya menatap Bima, di dalam hati saya muncul perasaan tidak enak yang aneh. Saya tidak berani bilang Ibu Wulan pura-pura sakit, tapi semuanya terjadi di waktu yang sangat tepat. Unggahan yang mencemarkan nama baik, saya baru saja menyebar, lalu beliau masuk rumah sakit. Seolah semuanya diatur untuk memaksa kami menunduk dan kembali. Dan benar saja seperti firasat saya, kurang dari setengah jam kemudian, di grup kerabat mulai beredar sebuah siaran langsung. Ibu Wulan berbaring di ranjang rumah sakit, tangannya diinfus, wajahnya pucat. Di sebelahnya ada Rina yang sedang menangis. Beliau menatap kamera, suaranya lemah tapi setiap katanya sangat jelas. Saya membesarkan anak 30 tahun, akhirnya setelah menikah dia memasukkan ibunya ke rumah sakit. Saya tidak menyalahkan menantu saya hanya menyalahkan diri sendiri sebagai ibu yang tidak bisa menjaga anaknya. Saya mendengar itu dan seluruh tubuh saya gemetar. Beliau bilang tidak menyalahkan saya, tapi setiap katanya justru melimpahkan semua kesalahan pada saya. Di bawah siaran langsung itu, para kerabat berlomba-lomba berkomentar penuh simpati. Ada yang menyebut Bima anak durhaka, ada yang memaki saya sebagai perusak rumah tangga. Ada yang bahkan mengirim pesan pribadi pada saya, "Kamu sudah puas? Mertuamu sudah di rumah sakit sekarang." Bima mematikan ponselnya, wajahnya menjadi gelap. Saya kira dia akan langsung lari ke rumah sakit, tapi dia hanya berdiri diam, tatapan matanya mendingin perlahan. Lalu dia mengucapkan sebuah kalimat yang membuat saya terkejut hingga sesak napas. Ibu tidak masuk rumah sakit karena sakit jantung. Ibu sedang mengulang sandiwara lamanya. Saya menatapnya, belum sempat bertanya lebih jauh. Tapi dari raut wajah Bima, saya mengerti bahwa di balik kalimat itu pastilah ada sebuah kisah lama yang sangat berat, sebuah rahasia yang pernah digunakan Ibu Wulan untuk menghancurkan seorang perempuan lain sebelum saya. Saya menatap Bima sangat lama. Kalimatnya membuat ruangan yang sudah sempit ini terasa semakin berat dan menyesakkan. Di luar jendela, lampu jalan memancarkan cahaya kuning pucat ke wajah lelah suami saya. Dia duduk di tepi ranjang, kedua tangannya saling bertaut, kepalanya menunduk. Untuk pertama kalinya sejak menikah, saya melihat Bima seperti seseorang yang terpaksa membuka kembali luka lama yang sudah berusaha ia kubur dalam-dalam. Dia terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Anjani, kamu bukan orang pertama yang ditekan oleh ibu." Dengan air mata dan campur tangan kerabat, saya terdiam, perasaan dingin menjalar di tubuh saya. Saya duduk di sampingnya, tidak mendesak, hanya menunggunya melanjutkan. Bima memijat keningnya, suaranya memberat. "Dulu aku punya kakak laki-laki, namanya Mas Bayu. 7 tahun yang lalu, dia bercerai. Seluruh keluarga waktu itu bilang pada orang luar bahwa istrinya tidak tahu diri, tidak sopan pada mertua, dan tidak mau punya anak, makanya diceraikan. Tapi kebenarannya bukan seperti itu." Saya menahan napas. Sejak pacaran hingga menikah, Bima sangat jarang menyebut tentang kakaknya. Saya hanya tahu dia tinggal di kota lain dan hampir putus kontak dengan keluarga. Setiap kali saya bertanya, Bima selalu mengalihkan pembicaraan. Dulu saya pikir itu hanya masalah pribadi yang tidak pantas ditanyakan. Tidak disangka, di baliknya ada sisi gelap seperti ini. Bima bercerita, kakak ipar lamanya, Mbak Laras, adalah seorang guru TK yang lembut, bicaranya halus, dan sangat menyayangi suaminya. Saat baru menjadi menantu, dia juga seperti saya, berusaha bangun pagi, membantu di dapur, sopan pada kerabat, berharap diterima oleh keluarga suami. Tapi bagi Ibu Wulan, semua itu tidak pernah cukup. Beliau memaksa Mbak Laras berhenti bekerja dengan alasan perempuan yang sudah menikah tidak pantas bergaul di luar. Tinggal di rumah mengurus keluarga mertua baru disebut istri yang baik. Awalnya Mbak Laras menolak, dia mencintai pekerjaannya dan ingin mandiri secara finansial. Tapi Ibu Wulan setiap hari menyindir, kadang bilang gaji guru tidak seberapa hanya membuat malu keluarga, kadang menangis pada Mas Bayu bahwa menantunya lebih mementingkan murid daripada mertua. Akhirnya, demi kedamaian rumah tangga, Mbak Laras terpaksa berhenti bekerja. Dari seorang perempuan yang punya pekerjaan, punya murid, punya kebahagiaan sendiri,
dia perlahan-lahan dikurung di dalam dapur, dan rentetan perintah yang tak berujung. Bima mengepalkan tangannya, suaranya tercekat. Ibu bahkan menyimpan sisa gaji terakhir Mbak Laras. Ibu bilang, perempuan menyimpan uang sendiri itu sumber masalah. Setiap belanja, semua harus dicatat di buku, kurang Rp1.000 pun ditanya. Setiap malam, ponselnya harus diperiksa oleh Mas Bayu, alasannya untuk memastikan dia tidak berkirim pesan dengan laki-laki lain. Saya mendengar itu dan merinding. Perlakuan itu bukan terjadi karena emosi sesaat. Itu seperti sebuah jaring yang ditenun dengan sangat teliti. Helai demi helai menjerat leher perempuan manapun yang masuk ke dalam rumah itu. Saya teringat bagaimana Ibu Wulan menanyakan uang hadiah pernikahan saya, bagaimana beliau ingin menyimpannya, bagaimana beliau menggunakan unggahan dan siaran langsung untuk menjadikan saya pesakitan. Ternyata, ini bukan pertama kalinya beliau melakukan hal ini. Beliau sudah terlalu terbiasa. Lalu saat Mbak Laras melawan, apa yang terjadi? Tanya saya pelan. Bima tersenyum sinis, senyum yang penuh kepahitan. Ibu melakukan hal yang sama seperti hari ini. Memanggil kerabat, menangis-nangis bilang menantunya kurang ajar, durhaka, tidak tahu adat. Ibu bahkan menuduhnya tidak mau punya anak, membuat keluarga kami tidak punya keturunan. Padahal, saat itu dokter bilang Mas Bayu yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi ibu menyembunyikan semuanya, melimpahkan semua kesalahan pada Mbak Laras. Saya terdiam. Seorang perempuan dipaksa berhenti bekerja, uangnya ditahan, ponselnya diawasi, lalu dihina di depan kerabat karena masalah anak. Hanya mendengarnya saja saya sudah merasa sesak napas. Padahal Mbak Laras telah hidup dalam situasi itu setiap hari. Bima menatap lantai, suaranya mengecil. Saat dia menarik kopernya keluar dari rumah, ibu bahkan berdiri di depan gerbang dan memakinya, perempuan mandul enyah saja dari sini, rumah ini tidak butuh orang tidak berguna. Saya menutup mulut, tenggorokan saya tercekat. Tiba-tiba semua yang terjadi pada saya beberapa hari terakhir ini menjadi sangat jelas. Jika Bima tidak membela saya, jika saya terus bersabar selama beberapa bulan atau tahun, mungkin suatu hari nanti saya juga akan menjadi Laras yang kedua. Dipatahkan sedikit demi sedikit, lalu diusir dari rumah dengan cap menantu durhaka. Bima melanjutkan, suaranya serak. Setelah bercerai, dia mengalami depresi berat. Aku dengar dia harus menjalani terapi psikologis hampir setahun. Mas Bayu setelah itu juga pergi dari rumah. Dia tidak menyalahkan ibu di depan siapapun, tapi sejak itu dia hampir tidak pernah pulang. Sedangkan aku, waktu itu aku baru berusia awal 20-an, hanya bisa dia menonton. Aku takut pada ibu, takut pada kerabat, takut pada kata bakti yang membebani. Aku diam saja. Sampai sekarang aku masih menyesal. Saya menatap suami saya, untuk pertama kalinya mengerti mengapa malam itu reaksinya begitu keras. Bukan hanya karena saya, tapi karena di dalam dirinya ada sebuah utang masa lalu, sebuah ketidakberdayaan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Dia menoleh menatap saya, matanya memerah tapi sangat tegas. Kali ini, aku tidak akan membiarkan hal itu terulang lagi. Meskipun yang di hadapanku adalah ibuku sendiri, aku tidak akan membiarkan beliau menjadikanmu korban selanjutnya. Saya belum sempat menjawab. Ponsel Bima berdering, layarnya menampilkan nomor tidak dikenal. Dia mengerutkan kening, mengangkat telepon, dan mengaktifkan mode pengeras suara karena tangannya masih menggenggam tangan saya. Di seberang sana terdengar suara seorang perempuan yang panik. Apakah benar ini dengan keluarga Ibu Wulan? Beliau baru saja pingsan di rumah sakit, dokter sedang memeriksa. Mohon pihak keluarga segera datang. Bima langsung berdiri, wajahnya memucat. Meskipun baru saja berkata ibunya sedang bersandiwara, mendengar kabar beliau benar-benar pingsan, dia tidak bisa tenang. Dia adalah seorang anak, dan ikatan darah tidak mudah diputuskan oleh logika. Saya juga buru-buru berdiri mengambilkan jaket untuknya, tapi tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar, sebuah pesan notifikasi dari bank. Saya membukanya, awalnya hanya melirik, tapi detik berikutnya, seluruh tubuh saya membeku. Tulisan di layar itu begitu dingin dan kejam. Buku tabungan Anda telah berhasil ditutup, seluruh dana telah ditransfer keluar dari rekening.
Saya mengangkat kepala menatap Bima, tangan saya gemetar sampai hampir menjatuhkan ponsel. Dia baru saja menerima kabar ibunya pingsan, sementara saya baru saja menemukan rekening tabungan atas nama saya dikuras habis. Pada saat itu, saya mengerti bahwa di rumah keluarga Hardi ini, tidak hanya ada air mata dan hinaan. Di baliknya, ada sebuah tangan yang sedang terburu-buru merampas semua yang menjadi milik saya, sebelum kami sempat melawan. Saya menatap nanar notifikasi di layar ponsel, kepala saya pusing. Buku tabungan itu atas nama saya, berisi uang hasil jerih payah orang tua saya selama bertahun-tahun, namun dalam sekejap ludes tak bersisa. Yang membuat saya merinding adalah transaksi itu terjadi tepat saat Ibu Wulan sedang terbaring sakit di rumah sakit dan Rina sibuk mencemarkan nama baik saya di media sosial. Semuanya tampak terpisah, namun jika disatukan, menjadi sebuah skenario yang terlalu sempurna hingga menakutkan. Bima merebut ponsel dari tangan saya. Setelah membacanya, wajahnya pucat pasi. Dia langsung menelepon layanan pelanggan bank, suaranya begitu panik hingga saya bisa mendengar napasnya yang berat. Setelah beberapa verifikasi, pihak bank menginformasikan bahwa transaksi penutupan rekening dilakukan secara langsung di kantor cabang pada pagi hari, menggunakan kartu identitas asli dan surat kuasa. Saya hampir tidak bisa berdiri tegak. Kartu identitas saya hilang bersama dengan amplop hadiah pernikahan. Sekarang semuanya terjawab sudah. Kami tidak sempat pergi ke rumah sakit. Bima menarik saya ke parkiran, langsung tancap gas menuju kantor cabang bank tempat transaksi itu dilakukan. Sepanjang jalan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, kedua tangannya mencengkeram setir dengan erat, urat-uratnya menonjol. Saya tahu dia sedang berusaha keras untuk tidak kehilangan kendali, sementara saya hanya merasakan dingin yang menusuk di dalam hati. Saya tidak pernah berpikir, baru menikah seminggu, saya harus pergi ke bank untuk melacak uang hadiah pernikahan yang dicuri oleh keluarga suami saya sendiri. Di bank, saya meminta untuk memeriksa berkas penutupan rekening. Petugas awalnya ragu-ragu, tapi ketika saya menunjukkan KTP digital saya dan menegaskan bahwa saya tidak pernah memberi kuasa pada siapapun, dia segera memanggil manajernya. Beberapa saat kemudian, mereka menunjukkan salinan surat kuasa. Tanda tangan di bawahnya memang nama saya, tapi sekali lihat saja saya sudah tahu itu palsu. Goresannya kaku dan dipaksakan. Bima menunjuk surat itu, suaranya sedingin es. Siapa yang datang melakukan transaksi ini? Manajer bank terdiam sejenak, lalu menunjukkan rekaman CCTV dari konter. Ketika gambar muncul, seluruh tubuh saya membeku. Perempuan yang duduk di hadapan petugas itu mengenakan kacamata hitam dan masker, rambutnya diikat rendah. Tapi dari postur duduk dan tas tangan berwarna krem itu, saya langsung mengenalinya. Rina. Dia menyerahkan surat kuasa dan KTP saya, lalu menandatangani slip penarikan dengan tergesa-gesa tapi terlihat terlatih. Saya belum sempat bersuara, Bima meminta untuk memutar rekaman dari lobi. Apa yang muncul di layar membuat kami berdua terdiam. Di luar pintu kaca bank, seorang pria tinggi besar dengan lengan penuh tato berdiri bersandar di motor gedenya. Dia terus menatap ke dalam, sesekali mengangkat ponselnya seolah mendesak. Ketika Rina keluar, pria itu langsung merebut kantong kertas dari tangannya dan memeriksanya di depan bank. Petugas bank menatap saya dengan prihatin. Dia berbisik sangat pelan, "Mbak, saya tidak tahu masalah keluarganya bagaimana. Tapi beberapa hari ini, sepertinya adik ipar Mbak itu sedang ditagih utang. Kemarin saya juga lihat ada orang berwajah seram menunggu di luar. Tadi waktu transaksi, tangannya gemetar sekali, tapi dia terus bilang sudah diberi kuasa oleh Mbak." Mendengar itu, Bima langsung berbalik pergi. Saya bergegas mengikutinya. Begitu sampai di mobil, dia meninju pintu mobil dengan keras, suaranya serak. "Rina. Ibu, mereka berani melakukan sejauh ini." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hati saya saat itu bukan hanya marah, tapi juga merasa dikhianati habis-habisan. Mereka mengambil uang saya, menggunakan identitas saya, memalsukan tanda tangan saya, lalu menjadikan saya anak durhaka di hadapan semua orang. Bima menyetir langsung ke rumah orang tuanya. Saat kami masuk, Ibu Wulan sedang duduk di sofa, masih mengenakan pakaian pasien,
di tangannya ada semangkuk bubur sarang burung walet. Melihat kami, beliau sedikit terkejut, tapi dengan cepat memasang wajah lelah. Kalian masih tahu jalan pulang? Ibu kira ibu mati di rumah sakit juga tidak akan ada yang peduli. Bima tidak menjawab. Dia menyapu teko teh di meja hingga jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Suara keramik yang pecah membuat Ibu Wulan terlonjak, wajahnya yang pura-pura lemah seketika menjadi waspada. Bima berteriak, "Ibu pakai uang istriku untuk membayar utang Rina, kan?" Ibu Wulan terdiam sejenak, hanya sejenak, lalu langsung menunjuk wajah saya. "Uang itu juga uang keluarga ini. Adikmu nyawanya di ujung tanduk, masa aku diam saja? Kamu sebagai kakak ipar. Menolong adik iparmu sekali memangnya kenapa?" Saya menatapnya, tenggorokan saya tercekat karena amarah. Ibu menyebut ini menolong? Ibu mengambil identitas saya, memalsukan tanda tangan saya, menguras habis uang pemberian orang tua saya. Apa ibu pernah berpikir, jika bank melapor ke polisi, yang akan menjadi tersangka adalah saya? Ibu Wulan terdiam. Tepat pada saat itu, Rina berlari turun dari lantai atas, matanya merah dan rambutnya acak-acakan. Begitu melihat Bima, dia menangis. "Mas, aku sudah tidak punya jalan lain. Mereka mengancam akan menyebarkan fotoku, mengancam akan datang ke rumah. Aku takut sekali." Bapak Hardi keluar dari kamar, mendengar kalimat itu wajahnya menjadi kelabu. Beliau bertanya, "Kamu berutang berapa?" Rina menunduk, bibirnya gemetar. Hampir 800 juta. Seluruh rumah menjadi sunyi senyap. Saya mendengar napas Bapak Hardi yang berat, lalu tiba-tiba beliau melangkah maju dan menampar Rina dengan sangat keras. Rina terjatuh ke sofa, menangis histeris sambil memegangi wajahnya. Itu pertama kalinya saya melihat Bapak Hardi marah. Beliau menunjuk putrinya, suaranya bergetar. "Ayah menyekolahkanmu bukan untuk kamu berjudi online lalu menghancurkan keluarga." Rina menangis sambil berteriak. "Ayah pikir aku mau? Aku kalah lalu ingin mengembalikannya. Semakin ku coba, semakin terjerat, kalau tidak ada uang untuk membayar mereka, seluruh keluarga ini tidak akan hidup tenang." Seolah membuktikan kata-katanya, dari luar gerbang tiba-tiba terdengar suara gedoran keras dan teriakan seorang pria. "Rina di mana? Buka pintunya. Kalau tidak bayar utang, hari ini rumah ini kami sita." Gedoran di gerbang semakin keras, setiap pukulannya terdengar memekakkan telinga. Rina, mendengar suara itu, wajahnya pucat pasi. Dia mundur, memeluk kepalanya sambil bergumam, "Mati aku. Mereka benar-benar datang. Bu, mereka benar-benar datang." Ibu Wulan juga tidak lagi bisa mempertahankan sikap kerasnya. Mangkuk bubur di tangannya jatuh dan pecah di lantai. Untuk pertama kalinya sejak saya masuk ke rumah ini, saya melihatnya benar-benar takut. Bukan takut kehilangan muka, bukan pura-pura lemah, melainkan ketakutan yang nyata dari seseorang yang tahu bencana sudah di depan mata. Bapak Hardi hendak melangkah keluar, tapi Bima menahannya. "Biar Bima saja, Pak." Tapi sebelum dia sempat melangkah, gerbang didorong dengan paksa. 3 pria bertato masuk ke halaman. Pria yang memimpin tinggi besar, dengan bekas luka di pipinya. Dia menendang pot anggrek di teras, lalu melemparkan setumpuk kertas ke meja ruang tamu. Suaranya serak dan berbahaya. "Si Rina mana? Mau kabur, ha? Hari ini tidak ada uang, tanda tangani surat jual rumah. Aku tidak punya waktu minum teh dengan keluarga kalian." Rina menangis, bersembunyi di belakang ibunya. Ibu Wulan dengan gemetar melindungi putrinya, tapi matanya terus melirik ke arah Bima. Beliau menghampiri Bima, menarik tangannya sambil menangis. "Bima, tolong selamatkan adikmu. Dia masih muda, dia hilaf. Kamu kakaknya, kamu tidak bisa diam saja melihat adikmu celaka." Bima menatap ibunya, wajahnya sedingin es. Dia hanya bertanya satu kalimat, "Uang istriku di mana?" Ibu Wulan tertegun, lalu tergagap. Ibu sudah transfer semua. Kemarin ibu berikan sebagian pada mereka agar mereka melepaskan Rina. Ibu kira sudah selesai. Ternyata utangnya terus berbunga, mereka menagih lagi." Saya berdiri diam, merasa marah sekaligus getir.
Seluruh uang tunai dan emas hadiah pernikahan saya, yang dikumpulkan orang tua saya, agar putrinya punya pegangan, telah dipakai untuk menutupi lubang tanpa dasar yang dibuat Rina. Pria pemimpin itu melangkah masuk. Dia menyapu pandangannya, dari Bapak Hardi ke Bima, lalu berhenti pada saya. Tatapannya membuat saya merinding. Dia menyeringai. Yang ini kakak iparnya. Ya? Dia menatap saya dari atas ke bawah. Dengar-dengar, keluarga ini masih punya sebidang tanah warisan atas nama dia, kan? Tanah di pinggir jalan utama yang baru dibuka itu, harganya lumayan. Saya seperti disiram air es. Tanah itu diberikan orang tua saya sebelum menikah. Surat-suratnya masih ada di rumah mereka. Saya bahkan belum pernah menceritakannya secara detail pada siapapun kecuali Bima dan orang tua saya. Tapi dia tahu. Saya menoleh ke Bima. Wajahnya juga pucat pasi. Dia menatap ibunya. Suaranya serak. Ibu juga menjadikan tanah istriku sebagai jaminan? Ibu Wulan langsung menggeleng, tapi kepanikannya sudah menjawab segalanya. Ibu tidak menjaminkan. Ibu hanya bilang pada mereka kalau Anjani punya tanah. Ibu pikir kalau sudah terdesak, dia bisa tanda tangan menjualnya untuk membayar utang dulu. Nanti keluarga kita cari uang untuk menggantinya. Ibu hanya ingin menyelamatkan Rina. Saya tertawa getir. Menyelamatkan adik ipar dengan tanah menantu? Ibu sudah merencanakan ini sejak kapan? Sejak sebelum aku menikah dengan Mas Bima, kan? Ibu Wulan tidak berani menatap saya. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Pria bertato itu tertawa. Menantu baru ini pintar juga. Ibu tua ini sudah bicara padaku sebelum pernikahan. Bilang kalau calon menantunya dari keluarga baik-baik, hadiah pernikahannya banyak, sifatnya lugu dan gampang diatur. Dia bilang, tunggu saja sampai menikah, kalau orangnya sudah di tangan, tinggal suruh tanda tangan saja gampang. Bima seperti ditampar. Dia mundur selangkah, menatap ibunya dengan tatapan hancur. Ibu sudah tahu Rina berutang sebelum kami menikah? Ibu Wulan menangis semakin keras. Ibu takut kalau ibu bilang, kamu tidak jadi menikah. Ibu takut keluarga kita malu. Ibu pikir setelah menikah, dengan adanya kalian berdua, dengan uang hadiah dan tanah dari pihak perempuan, pasti bisa diselesaikan. Ibu melakukan ini juga demi keluarga ini. Tidak, Bima menggeram. Ibu melakukan ini karena serakah. Karena ibu menganggap istriku sebagai pelampung untuk keluarga ini, bukan sebagai manusia, ruangan itu hening. Rina terduduk di lantai, menangis tersedu-sedu. Bapak Hardi memegangi dadanya. Wajahnya kelabu. Dan saya, menatap Ibu Wulan, wanita yang beberapa hari lalu masih memaksa saya makan belakangan demi tata krama, kini berlutut di tengah ruang keluarga, menangkupkan tangan ke arah saya. Anjani, Ibu mohon padamu, selamatkan keluarga kita kali ini. Ibu salah. Tapi kalau adikmu kenapa-kenapa, Ibu tidak sanggup hidup. Saya menatap tangannya yang gemetar, hati saya perih. Bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya saya mengerti seluruh kebenarannya. Dari aturan makan, penahanan uang hadiah, hingga paksaan, agar kami tetap tinggal. Semuanya bukan karena aturan atau harga diri. Itu adalah sebuah jebakan yang sudah dipasang, bahkan sebelum hari pernikahan. Dan saya, di mata Ibu Wulan, tidak pernah dianggap sebagai menantu. Saya hanyalah sebuah dana talangan yang dibungkus dengan gaun pengantin. Setelah gerombolan itu pergi, rumah menjadi sunyi, tapi keheningan yang tersisa lebih menakutkan daripada teriakan mereka. Pot anggrek di teras pecah berantakan, Rina duduk meringkuk di sudut sofa, menangis tanpa suara. Ibu Wulan seperti kehilangan jiwa, tatapannya kosong. Saya kira Bapak Hardi akan jatuh terduduk karena malu, tapi tidak. Beliau berdiri lama di depan altar leluhur, lalu berbalik, suaranya serak tapi tegas. Malam ini panggil semua paman dan bibi ke sini, masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Ibu Wulan langsung mengangkat kepala. Bapak gila? Memanggil mereka ke sini hanya untuk ditertawakan? Masalah keluarga biar diselesaikan di dalam rumah saja. Bapak Hardi menatapnya dengan dingin. Kamu masih takut ditertawakan? Waktu kamu mengambil uang menantumu,
Waktu kamu berencana memaksanya menjual tanahnya untuk membayar utang, apa kamu takut? Ibu Wulan terdiam, lalu kembali menangis. Saya melakukan semua ini karena Rina anak saya. Dia terdesak. Masa saya diam saja? Anjani sudah jadi menantu di sini. Membantu keluarga suami sekali juga tidak akan membuatnya mati. Bima mengepalkan tangannya. Saya tahu amarahnya memuncak, tapi dia tetap diam. Mungkin dia mengerti. Kini bukan lagi saatnya dia yang bicara. Malam itu, para kerabat kembali datang. Kali ini, tidak ada lagi suasana menghakimi seperti sebelumnya. Semua orang tahu ada masalah besar. Begitu masuk, Pak De langsung melihat pecahan pot di teras dan wajah Rina yang sembab, raut wajahnya langsung serius. Ibu Wulan, begitu melihat semua orang berkumpul, mulai bercerita sambil menangis. Dia melukiskan dirinya sebagai seorang ibu yang malang, yang putrinya berbuat khilaf, dan bahwa saya dan Bima masih terlalu muda untuk mengerti penderitaannya. Belum sempat saya menjawab, Bapak Hardi meletakkan setumpuk kertas tebal dan sebuah flash disk di atas meja. Suaranya terdengar jelas. Malam ini saya kumpulkan semua bukan untuk membela siapa-siapa, tapi untuk membuka kedok orang yang telah menghancurkan rumah ini. Ruangan itu hening. Ibu Wulan menatap suaminya dengan mata terbelalak. Bapak Hardi tidak menjawabnya. Dia menyambungkan flash disk itu ke televisi. Sebuah rekaman suara terdengar, suara Ibu Wulan, tidak lagi menangis, tapi terdengar sangat tenang dan dingin. Paksa saja si Anjani itu tanda tangan jual tanah, langsung dapat uang. Dia menantu baru, tidak akan berani melawan. Bima juga sayang ibunya, pasti akan luluh. Kemudian terdengar suara pria kasar. Cepat selesaikan urusannya. Kalau tanahnya sudah berpindah tangan, utang anak ibu lunas setengahnya. Kalau lambat, jangan salahkan kami datang ke rumah. Tidak ada yang bersuara. Pak De menatap layar televisi dengan nanar. Bibi yang dulu menceramahi saya menutup mulutnya dengan tangan. Rina menunduk dalam-dalam. Ibu Wulan mencoba merebut flash disk itu, tapi Bapak Hardi menahannya. Kamu masih mau menyembunyikannya? Beliau kemudian menunjukkan semua bukti. Surat utang Rina, bukti transfer dari rekening saya, surat kuasa palsu, dan terakhir, rekaman CCTV yang memperlihatkan Ibu Wulan menyelinap masuk ke kamar kami dan mengambil amplop merah itu. Saya melihat gambar itu. Hati saya perih. Meskipun sudah tahu, melihatnya dengan mata kepala sendiri tetap terasa menyakitkan. Pak De menggebrak meja dengan marah. Wulan, kamu sudah gila. Menikahkan anak hanya untuk mengambil hartanya demi membayar utang anakmu yang lain? Kamu mau taruh di mana muka keluarga ini di hadapan besan? Kata-kata itu seperti pisau yang mengoyak topeng Ibu Wulan. Beliau melihat sekeliling, mencari pembelaan, tapi semua orang membuang muka. Saat itulah beliau benar-benar runtuh. Beliau berlutut di tengah ruang keluarga, menangis histeris. Aku hanya ingin menyelamatkan putriku. Aku salah, tapi aku seorang ibu. Ibu mana yang tidak akan menyelamatkan anaknya? Bapak Hardi menatapnya lama, suaranya merendah. Kamu menyelamatkan putrimu dengan cara mendorong putra dan menantumu ke dalam jurang. Apa itu yang kamu sebut cinta seorang ibu? Ibu Wulan tidak bisa menjawab. Rina merangkak dan memeluk kaki ibunya. Ibu dan anak itu menangis bersama dalam kehinaan di tengah tatapan dingin seluruh kerabat. Saya berdiri di sana, tidak merasa puas, hanya merasa lelah luar biasa. Bima berdiri. Dia menggenggam tangan saya, menatap seluruh kerabat lalu berkata, mulai hari ini, kami akan hidup terpisah. Saya akan tetap membantu ayah mencari cara menyelesaikan utang Rina yang sah, tapi bukan dengan uang istri saya, apalagi dengan tanah milik keluarganya. Dan satu-satunya syarat saya adalah, ibu tidak akan pernah lagi ikut campur dalam kehidupan kami. Ruangan itu hening. Tidak ada yang menyangka, kami yang paling terluka justru masih memberikan jalan keluar bagi keluarga ini. Ibu Wulan mengangkat kepala menatap putranya, bibirnya bergetar, tidak sanggup berkata apa-apa. Kami menarik koper dan meninggalkan rumah itu untuk kedua kalinya. Di luar, hujan mulai turun, membasahi pecahan keramik di halaman. Terasa dingin dan berat,
seperti harga yang harus dibayar Ibu Wulan atas keserakahan, kontrol, dan ketakutan yang telah ia tanamkan pada anak-anaknya sendiri. Setelah malam pertemuan keluarga itu, saya dan Bima tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Kami pindah ke sebuah apartemen sewaan yang sedikit lebih luas, dengan balkon kecil yang menghadap ke deretan pohon di tepi jalan. Tempat itu tidak mewah, tapi setiap pagi saat bangun, saya tidak lagi harus mendengar ketukan pintu dari ibu mertua, tidak lagi was-was setiap kali makan. Bagi saya saat itu, ketenangan lebih berharga dari segalanya. Bapak Hardi, setelah kejadian itu, secara pribadi datang menemui saya. Beliau membawa sebuah kantong berisi sisa perhiasan pernikahan, dokumen hadiah, beserta salinan bukti-bukti terkait tindakan Ibu Wulan. Begitu masuk, beliau meletakkan kantong itu di meja dan menundukkan kepalanya sangat rendah. Seorang pria berusia hampir 60 tahun, yang seumur hidupnya menjaga harga diri, hari itu suaranya tercekat. "Anjani, ayah minta maaf. Ayah tahu permintaan maaf saja tidak cukup, tapi ayah tetap harus mengatakannya. Keluarga ini telah memperlakukanmu dengan sangat buruk." Saya menatapnya. Amarah saya belum sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi sedingin sebelumnya. Terlambat memang, tapi setidaknya Bapak Hardi telah berani mengungkap kebenaran. Di dalam keluarga yang saya kira hanya berisi kebisuan dan saling menyalahkan, beliaulah yang pertama kali berani meletakkan bukti di atas meja. Saya menerima kantong itu dan berbisik, "Anjani tidak menyalahkan ayah. Hanya berharap, ke depannya tidak ada lagi yang menggunakan nama keluarga untuk merampas hak hidup orang lain." Bima juga banyak berubah. Dia mengambil lebih banyak pekerjaan sampingan, setiap malam duduk di depan komputer sampai larut. Dia berkata pada saya, utang Rina tidak bisa dibiarkan, karena jika tidak ditangani dengan benar, gerombolan itu akan kembali. Tapi dia juga menegaskan, aku membantu karena tanggung jawabku pada ayah, dan agar masalah ini tidak lagi menyeretmu. 1 rupiah pun uangmu, sejengkal pun tanah keluargamu, aku tidak akan biarkan siapapun menyentuhnya. Awalnya saya masih hidup dalam kewaspadaan. Setiap kali telepon berdering dengan nomor tak dikenal, jantung saya berdebar. Tapi seminggu berlalu, semuanya tampak tenang. Ibu Wulan tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Saya pikir mungkin setelah dipermalukan di depan kerabat, beliau benar-benar jera. Ternyata, keheningannya bukanlah penyesalan, melainkan jeda sebelum sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pagi itu hari Minggu. Saat saya sedang memasak, telepon Bima berdering terus-menerus. Begitu melihat nama ayahnya, dia mengerutkan kening. Begitu telepon diangkat, raut wajahnya langsung berubah. Saya mendengar dengan jelas suara Bapak Hardi yang panik dan terputus-putus. "Bima, cepat pulang. Ibumu hilang." Brankas di kamar juga terbuka. Sendok sayur di tangan saya jatuh. Bima, tanpa sempat berganti pakaian, langsung menarik saya ke mobil. Dalam perjalanan, dia menyetir dengan sangat cepat tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya melihat tangannya mencengkeram setir, firasat buruk menyelimuti saya. Saat kami tiba, gerbang rumah terbuka lebar. Bapak Hardi berdiri di tengah ruang keluarga, rambutnya acak-acakan. Rina duduk di anak tangga, matanya bengkak, tubuhnya gemetar. Bima langsung berlari ke kamar orang tuanya, saya mengikutinya. Pintu lemari pakaian Ibu Wulan terbuka, beberapa laci ditarik keluar. Pakaian, tas, dan kotak perhiasannya hampir lenyap. Tapi yang membuat Bapak Hardi hampir tidak bisa berdiri adalah brankas di sudut kamar yang sudah terbuka dan kosong. Beliau menunjuk brankas itu. Suaranya serak. "Sertifikat rumah. Hilang." Bima menoleh tajam. "Apa kata ayah?" Bapak Hardi menelan ludah. "Ayah menyimpan sertifikat hak milik di dalam brankas. Selain ayah, hanya ibumu yang tahu," kata sandinya. "Pagi ini ayah periksa sudah tidak ada lagi. Uang tabungan dan sisa emas juga hilang." Rina berdiri di ambang pintu, bergumam. "Tadi malam aku dengar ada suara mobil di luar. Aku kira ibu pergi ke pengajian subuh. Ada seorang pria asing yang menjemput, aku tidak lihat jelas wajahnya, hanya mobilnya warna hitam." Bima menoleh ke adiknya. "Kenapa waktu itu kamu tidak telepon ayah?" Rina menangis. "Aku takut.
Ibu melarangku memberitahu siapapun. Katanya mau bertemu kenalan untuk menyelesaikan utang, pagi akan pulang. Aku kira benar. Bapak Hardi segera membuka rekaman CCTV. Kami berempat berdiri mengelilingi layar televisi. Rekaman diputar ulang ke jam 12 malam. Gerbang rumah terbuka sedikit. Ibu Wulan muncul, menarik sebuah koper besar. Dia menoleh ke belakang sekali, gerak-geriknya mencurigakan. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil hitam berhenti. Saya menahan napas saat pintu mobil terbuka. Pria yang turun tidak asing lagi. Bekas luka di wajahnya terlihat jelas di bawah lampu gerbang. Tony Tato, penagih utang yang dulu menyerbu rumah ini. Bima mengertakkan gigi. Tidak mungkin. Ibu mau menjual rumah ini untuk membayar utang? Saat itu juga, telepon Bapak Hardi berdering, nomor tak dikenal. Beliau mengaktifkan pengeras suara. Terdengar tawa serak Tony Tato. Pak Hardi, ya? Istri Bapak sekarang ada di tempat saya. Siapkan 1 miliar, kalau tidak, rumah ini ganti pemilik. Bapak Hardi memucat. Kamu apakan istri saya? Dia tertawa dingin. Saya tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang membawa sertifikat ke sini, menandatangani surat jual. Sekarang kalau mau kembali, bawa uangnya, jangan lapor polisi. Kalau saya lihat ada yang aneh, Bapak cari saja istri Bapak di tanah kosong. Panggilan terputus. Rina terduduk di lantai, menangis. Bapak Hardi berdiri membeku, teleponnya jatuh dari tangan. Bima menatap layar CCTV yang masih menampilkan gambar ibunya masuk ke mobil Tony, matanya merah padam, sedangkan punggung saya terasa dingin. Ibu Wulan bukan lagi sekadar ibu yang berusaha menyelamatkan putrinya. Dia telah didorong oleh keserakahan, ketakutan, dan kebiasaan mengontrol hingga menjerumuskan seluruh keluarganya ke mulut jurang. Dan kali ini, taruhannya bukan lagi sekadar uang hadiah pernikahan saya. Bukan lagi sekadar harga diri seorang menantu baru. Kali ini, yang dipertaruhkan adalah seluruh rumah ini, nyawa, dan sisa ikatan keluarga yang terakhir. Bima segera mengambil ponsel Bapak Hardi dan mencoba menelepon kembali, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Bapak Hardi terduduk lemas di sofa, bergumam, kenapa dia bisa sebodoh ini? Kenapa dia mempertaruhkan seluruh keluarga di tangan mereka? Bima tidak membiarkan dirinya panik terlalu lama. Dia segera menelepon temannya yang bernama Adi, seorang pengacara yang biasa menangani sengketa properti dan utang piutang. 20 menit kemudian, Adi sudah tiba, membawa laptop dan setumpuk berkas. Dia tidak banyak bertanya, hanya berkata singkat, berikan saya semua dokumen yang berhubungan dengan rumah ini, surat utang, pesan, rekaman, CCTV, secepatnya. Kami mengumpulkan semuanya. Awalnya saya pikir masalah ini hanya seputar utang judi Rina. Tapi semakin Adi membuka lembar demi lembar dokumen, raut wajahnya semakin serius. Dia meletakkan sebuah surat perjanjian di meja, menunjuk ke tanda tangan dan bertanya pada Bapak Hardi, apa Bapak tahu kalau Ibu Wulan pernah menandatangani surat jaminan investasi ini? Bapak Hardi mengangkat kepala. Investasi apa? Saya tidak pernah dengar. Adi memutar laptopnya ke arah kami. Di layar, tampak serangkaian transaksi transfer selama lebih dari setahun terakhir. Penerimanya adalah sebuah perusahaan dengan nama yang mentereng PT Investasi Jaya Global. Namanya besar. Tapi alamat kantornya terdaftar di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Adi berkata pelan, ini bukan perusahaan investasi yang benar. Modelnya seperti skema Ponzi, investasi bodong. Mengambil uang investor baru untuk membayar bunga investor lama. Kalau sudah cukup banyak, sistemnya akan ditutup. Rina yang sedang menangis pun mengangkat kepala. Bukannya ini hanya utangku? Ibu bilang beliau hanya pinjam tambahan untuk membantuku. Adi menatapnya. Utangmu hanya puncak gunung es. Menurut rekening koran ini, yang paling banyak menanamkan modal adalah ibumu. Ruangan itu hening. Saya melihat angka-angka di layar, mulai dari puluhan juta, lalu ratusan juta, terus berlanjut. Awalnya Ibu Wulan hanya mentransfer sedikit, setelah itu, rekeningnya secara rutin menerima bunga kecil, tepat waktu. Itulah yang membuatnya percaya.
Dia pikir telah menemukan tambang emas. Adi membuka lagi sebuah grup chat dari ponsel lama Ibu Wulan. Di sana, Tony Tato tidak tampil sebagai penagih utang, melainkan dengan nama konsultan Tony Capital. Dia mengirim pesan-pesan manis pada Ibu Wulan. Ibu Wulan ini punya hoki bagus. Paket ini khusus untuk klien VIP. Semakin cepat masuk, bunga semakin tinggi. Saya membacanya dan merinding. Kata-kata itu tepat mengenai keserakahan dan gengsi Ibu Wulan. Seseorang yang seumur hidup suka mengontrol dan membuktikan dirinya lebih pintar, sangat mudah jatuh ke dalam perasaan bahwa ia sedang memegang rahasia menjadi kaya. Awalnya beliau menggunakan uang pribadi, lalu mulai menggadaikan perhiasan, menarik tabungan pensiun, dan meminjam dari luar untuk diinvestasikan. Bapak Hardi, mendengar kata tabungan pensiun, langsung berdiri. Uang hari tuaku. Dia juga mengambilnya? Adi menunjukkan salinan transaksi. Akun itu atas nama Bapak Hardi, tapi Ibu Wulan memiliki surat kuasa untuk bertransaksi. Dalam 8 bulan, uangnya hampir ludes. Bapak Hardi memegang kertas itu, tangannya gemetar. Dia menyembunyikannya dariku selama 2 tahun, aku kira uangnya masih ada. Bima memalingkan wajahnya. Tapi saat Adi menyebutkan total utang sementara lebih dari 3 miliar rupiah, dia tidak tahan lagi. Dia meninju dinding, darah mengalir dari tangannya, utang Rina 800 juta saja sudah cukup parah. Ternyata ibu menyembunyikan utang lebih dari 3 miliar. Apa dia mau menyeret kita semua mati bersamanya? Tidak ada yang bisa menjawab. Rina terduduk di lantai, menangis sesenggukan. Kini saya mengerti, kepanikan Ibu Wulan saat para penagih utang datang bukan hanya karena Rina, tapi karena rahasianya sendiri akan terbongkar. Adi menunjukkan dokumen lain. Yang paling berbahaya adalah ini. Ibu Wulan telah menandatangani surat jaminan dengan rumah ini. Bapak Hardi memejamkan mata, tubuhnya limbung. Rumah ini bukan hanya aset. Itu adalah tempat Bima dibesarkan. Hasil kerja keras seumur hidup Bapak Hardi. Namun karena iming-iming bunga palsu, Ibu Wulan telah menjadikannya taruhan. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan video dari nomor tak dikenal. Saya membukanya. Di layar, tampak Ibu Wulan sedang berlutut di lantai semen yang lembab, wajahnya bengkak, di belakangnya terdengar suara Tony Tato. Telepon menantumu. Suruh dia bawa sertifikat tanah ke sini. Kalau tidak, aku potong jarinya satu-satu. Ibu Wulan mengangkat kepala, suaranya bergetar. Anjani. Ibu mohon. Selamatkan ibu. Video itu berhenti. Ruangan itu membeku. Bima merebut ponsel saya. Tangannya gemetar. Bapak Hardi memegangi dadanya. Napasnya sesak. Sementara saya, berdiri tak bergerak, merasa semua amarah, ketakutan, dan kasihan bercampur aduk. Orang yang pernah menganggap saya sebagai dana talangan, kini memohon pertolongan pada saya. Tapi saya juga tahu. Satu langkah yang salah. Tidak hanya Ibu Wulan. Tapi seluruh keluarga ini akan jatuh ke jurang yang paling dalam. Bima adalah orang pertama yang menolak. Dia merebut ponsel dari tangan saya, mematikan video itu, lalu menoleh ke Adi. Lapor polisi sekarang. Tidak ada yang boleh pergi ke sana sendirian. Ini sudah penculikan dan pemerasan. Suaranya sangat tegas, tapi saya bisa melihat kepanikan di matanya. Bagaimanapun, itu adalah ibunya. Saya menggenggam tangannya. Berbisik, aku ikut denganmu. Bima langsung menolak. Tidak boleh. Mereka mengincarmu, mengincar tanah keluargamu. Kamu ke sana sama saja masuk ke kandang macan. Saya mengerti ketakutannya, tapi saya juga tahu jika hanya Bima dan Bapak Hardi yang datang, Tony Tato akan langsung tahu kami tidak membawa apa yang dia inginkan. Semakin lama, Ibu Wulan akan semakin berbahaya. Saya menatap lurus ke mata suami saya. Justru karena mereka mengincarku, aku harus datang. Aku tidak akan menandatangani apapun, tapi kehadiranku bisa mengulur waktu. Adi juga tidak setuju, dia memperingatkan kami agar tidak bertindak gegabah. Tapi Bapak Hardi, setelah beberapa saat gemetar, tiba-tiba berdiri. Beliau keluar ke balkon dan menelepon seseorang. Saat kembali,
Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya sudah berbeda. Beliau hanya berkata, "Pergilah, tapi lakukan persis seperti yang dikatakan Adi. Ponsel nyalakan pelacak, rekam suara juga. Ayah akan mengikuti dari belakang." Saya tidak bertanya, tapi dari anggukan kecil Adi, saya mengerti Bapak Hardi telah melakukan apa yang seharusnya. Setengah jam kemudian, saya dan Bima berada di dalam mobil. Jalanan kota yang ramai perlahan berganti menjadi jalanan sepi di pinggiran. Titik pertemuan adalah sebuah gudang tua di ujung jalan tanah yang berbatu. Pintu besinya yang berkarat terbuka sedikit, memancarkan cahaya kuning redup dari dalam. Bau apek, oli bekas, dan debu semen langsung menusuk hidung. Bima menggenggam tangan saya erat. "Kalau ada apa-apa, lari. Jangan menoleh ke belakang." Belum sempat saya menjawab, dari dalam terdengar tawa serak. "Romantis sekali. Menantunya sudah datang ya?" Benar-benar lebih berbakti dari anak kandung, Tony Tato duduk di sebuah kursi kayu di tengah gudang. Di sekelilingnya ada beberapa anak buahnya. Tidak jauh dari sana, Ibu Wulan duduk meringkuk di lantai semen, rambutnya acak-acakan, salah satu pipinya lebam. Wanita yang dulu begitu angkuh itu kini menatap saya dengan tatapan penuh permohonan. Hati saya terasa sesak, bukan karena kasihan, tapi karena rasa pahit melihat kesombongan dihancurkan oleh keserakahannya sendiri. Bima melihat ibunya dan langsung maju. "Ibu." Tapi dua anak buah Tony menahannya. Tony menyeringai. "Tenang, Insinyur. Ibumu masih utuh. Mau bawa dia pulang. Tanda tangani surat ini." Dia memberi isyarat. Seorang anak buahnya melemparkan setumpuk kertas ke atas meja. Saya meliriknya. Ada tulisan surat pengalihan hak milik tanah dan rumah. Pilih salah satu. Rumah ini atau tanah menantumu. Tanda tangan. Utang lunas. Orang pulang. Tidak tanda tangan. Hari ini kalian akan dapat pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Bima meronta, matanya merah. "Coba saja sentuh ibuku." Dia didorong dengan keras ke tiang besi. Saya berteriak dan berlari untuk menolongnya. Tepat pada saat itu, dari kegelapan di dalam gudang, terdengar suara seorang perempuan. "Jangan tanda tangan. Dia menipu kalian, sama seperti dia pernah menipuku." Saya menoleh. Seorang perempuan keluar dari balik tumpukan drum. Wajahnya kurus tapi matanya tajam. Bima menatapnya, lalu tubuhnya membeku. "Mbak Laras." Saya langsung mengerti. Dia adalah Laras, kakak ipar lama Bima, yang pernah diusir oleh Ibu Wulan. Ibu Wulan juga melihatnya, wajahnya semakin pucat. "Kamu kenapa di sini?" Laras menatapnya lama, tatapannya dingin. "Aku datang untuk melihat, apa akhirnya ibu sadar bahwa ibu sudah salah." Ternyata, bertahun-tahun lalu, Tony juga menggunakan skema investasi bodong yang sama untuk mendekati Ibu Wulan. Saat itu, Ibu Wulan memaksa Laras untuk mengambil pinjaman atas namanya. Laras menolak, tapi Ibu Wulan terus menekannya dengan dalih menantu harus berbakti. Ketika skema itu runtuh, Laras yang menjadi tertuduh. Ibu Wulan langsung cuci tangan dan menuduhnya serakah. Pernikahan Laras dan Bayu hancur. Laras menatap Ibu Wulan. Suaranya tercekat tapi jelas. "Dulu saat aku berlutut memohon agar ibu percaya padaku, ibu mengusirku seperti pengemis. Sekarang ibu lihat, jebakan itu tidak pandang bulu, termasuk pada ibu sendiri." Ibu Wulan menangis. Tony, melihat situasi menjadi tidak terkendali, bangkit dan mengeluarkan pisau lipat. Dia menarik Bima, menodongkan pisau itu ke lehernya. Semua diam. Hari ini tidak ada yang tanda tangan, tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Bima ditahan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi tepat pada saat Tony menyeret Bima ke pintu belakang, di luar gudang tiba-tiba terdengar suara sirene polisi yang riuh. Lampu biru merah menyapu masuk melalui celah pintu, menerangi wajah Tony yang panik. Dari luar terdengar suara pengeras suara. "Semua letakkan senjata. Kalian sudah terkepung." Saya menoleh, puluhan petugas sudah mengepung gudang. Bima juga menyadarinya. Bapak Hardi tidak datang untuk memohon. Beliau datang bersama polisi.
dan semua yang kami lakukan sejak tadi hanyalah mengulur waktu. Begitu suara sirene terdengar, seisi gudang menjadi kacau. Anak buah Tony panik, mencoba melarikan diri. Suara tembakan peringatan, teriakan polisi, dan benda-benda yang jatuh menciptakan kekacauan yang memekakkan telinga. Saya berdiri mematung, mata saya tidak lepas dari pisau di leher Bima. Tony, dalam kepanikannya, menyeret Bima mundur, menjadikannya tameng manusia. Mundur semua. Kalau tidak, aku bunuh dia. Saya ingin maju, tapi Laras menahan saya. Jangan. Bima akan lebih bahaya. Pintu gudang didobrak, polisi menyerbu masuk. Bapak Hardi juga ada di belakang mereka, wajahnya pucat pasi. Saat Tony menyeret Bima melewati tempat ibunya duduk, Ibu Wulan yang tangannya terikat tiba-tiba bangkit. Tidak ada yang sempat mencegahnya. Beliau menerjang dan memeluk kaki Tony, berteriak sambil menangis, "Lepaskan anakku. Bunuh saja aku. Dia tidak salah. Aku yang salah." Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Tony kehilangan keseimbangan, mengumpat, lalu menendang Ibu Wulan dengan keras. Beliau terlempar, kepalanya membentur meja besi tua. Suara benturan kering itu membuat jantung saya berhenti. Darah segar langsung mengalir dari pelipisnya. "Ibu!" teriak Bima. Pada saat Tony teralihkan itulah, Bima menyikut perutnya dengan keras dan berhasil melepaskan diri. Seorang petugas langsung melumpuhkan Tony, pisaunya terlempar dan berhenti tepat di depan kaki saya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Saya berlari ke arah Ibu Wulan. Beliau terbaring di lantai, napasnya lemah. Saya berlutut, mencoba menekan lukanya dengan sapu tangan saya gemetar hebat. "Ibu! Ibu dengar saya? Ibu, bertahanlah." Ibu Wulan membuka matanya. Saat menyadari itu air matanya mengalir. Beliau menggenggam pergelangan tangan saya, tenaganya hampir habis. Suaranya terputus-putus. "Anjani, Ibu salah. Ibu sudah menghancurkan keluarga ini." "Nak." Saya terdiam. Itu pertama kalinya beliau memanggil saya nak dengan tulus. Bukan dengan nada merendahkan, bukan untuk memerintah, tapi dari seorang ibu yang baru saja melihat putranya hampir mati karena kesalahannya sendiri. Terlambat, tapi terasa begitu nyata hingga menyakitkan. Bima berlutut di sebelahnya, memegang tangan ibunya, bingung antara marah, kasihan, dan panik. "Ibu jangan bicara lagi. Ambulans sudah datang. Lihat Bima, Bu, jangan tidur." Ibu Wulan menatapnya, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah isak tangis yang lemah. Sirene ambulans semakin dekat. Rina, yang juga sudah diamankan, melihat ibunya berlumuran darah, dia berlutut dan menangis histeris. "Ibu, maafkan Rina. Ini semua salah Rina. Ibu jangan mati." Saat petugas medis membawa Ibu Wulan ke atas tandu, Bapak Hardi yang sejak tadi tegar, akhirnya menangis. Bima ikut naik ke ambulans, tangannya tidak pernah lepas dari tandu ibunya. Saya berdiri di halaman gudang yang dingin, melihat pintu ambulans tertutup, hati saya campur aduk antara sakit dan sesak. Semuanya berawal dari sepiring nasi, dari aturan kejam bahwa menantu harus makan belakangan. Tapi di baliknya bukan hanya kekolotan. Ada kebiasaan mengontrol, ada keserakahan, gengsi, dan utang yang ditutupi dengan air mata dan dalih kasih sayang seorang ibu. Ibu Wulan pernah ingin menggenggam segalanya. Uang menantunya, keputusan putranya, harga diri keluarga, bahkan masa depan putrinya. Pada akhirnya, genggaman itulah yang hampir menyeret seluruh keluarganya ke jurang kehancuran. Ambulans melaju kencang, sirenenya perlahan menghilang di kejauhan. Saya berdiri di sana, tidak lagi berpikir siapa yang menang atau kalah dalam perang melawan ibu mertua. Saya hanya mengerti satu hal yang sangat jelas. Ada keluarga yang hancur bukan karena kekurangan uang, tapi karena satu orang terus mengatasnamakan cinta untuk memanipulasi segalanya. Dan harga yang harus dibayar, terkadang bukan lagi air mata, tapi hampir saja nyawa. Setahun setelah insiden di gudang tua itu, kehidupan saya dan Bima akhirnya berjalan lebih tenang. Bukan berarti semua luka sembuh total,
atau badai langsung berganti menjadi langit biru, tapi setidaknya, setiap pagi saat bangun di apartemen kecil kami, saya tidak lagi terkejut oleh dering telepon tengah malam, tidak lagi takut pada pintu yang tiba-tiba terbuka, dan tidak lagi bertanya-tanya kesalahan apa lagi yang akan dilimpahkan pada saya hari ini. Tony Tato dan sindikat investasi bodongnya berhasil dibongkar. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, banyak korban seperti Ibu Wulan yang akhirnya berani melapor. Ada yang kehilangan uang pensiun, ada yang menggadaikan rumah, ada yang karena gengsi menyembunyikan masalah dari keluarga, sampai tidak punya apa-apa lagi. Mendengar kisah-kisah itu, hati saya terasa berat. Ternyata keserakahan tidak selalu dimulai dari niat jahat. Seringkali, ia dimulai dari rasa takut kalah saing, dari keinginan untuk membuktikan diri, lalu perlahan-lahan diseret ke dalam kegelapan. Rina, setelah kejadian itu, hampir hancur. Dia tidak lagi mengunggah status-status sinis di media sosial, tidak lagi bersikap angkuh atau menyindir. Bapak Hardi membawanya ke psikolog dan kelompok dukungan untuk pecandu judi. Awalnya Rina menolak, menangis, dan menyalahkan keadaan. Tapi setelah beberapa bulan, dia secara sukarela menjual barang-barang bermereknya untuk mencicil sebagian utangnya. Sekarang, Rina berjualan online kecil-kecilan. Keuntungannya tidak banyak, tapi setidaknya itu adalah uang halal hasil jerih payahnya sendiri. Bapak Hardi pensiun lebih awal dari yang direncanakan. Beliau berkata, seumur hidupnya mengejar pekerjaan dan status sebagai kepala keluarga, pada akhirnya tidak menyadari bahwa rumahnya sendiri sudah retak dari dalam. Sekarang setiap kali saya dan Bima berkunjung, saya sering melihatnya di halaman belakang, merawat pot-pot tanaman atau duduk minum teh sendirian. Beliau lebih sedikit bicara, tapi tatapan matanya jauh lebih ringan. Suatu kali beliau berkata pada Bima, "Ayah sudah tua baru sadar. Di dalam rumah kalau tidak ada saling mendengar, sebanyak apapun uangnya akan terasa dingin." Sedangkan Ibu Wulan, setelah jatuh di gudang, kesehatannya tidak pernah pulih seperti sedia kala. Beliau selamat dari masa kritis, tapi menderita vertigo. Tangan kanannya kadang gemetar, dan jalannya menjadi lebih lambat. Wanita yang dulu selalu berjalan cepat dan bicaranya tegas itu, kini setiap kali berdiri harus berpegangan pada tepi meja, rambutnya memutih dengan cepat hanya dalam setahun. Sifatnya yang tajam dan suka memerintah seolah terkikis oleh musibah, menyisakan seorang wanita tua yang sering duduk termenung di teras. Beliau telah menjual hampir semua perhiasannya yang tersisa untuk membayar utang. Suatu kali Bapak Hardi bercerita, beliau duduk di depan kotak perhiasan yang kosong, menatapnya lama sekali lalu berkata, "Seumur hidup aku kira menyimpan emas itu sama dengan menyimpan keluarga. Ternyata aku menyimpan emas tapi kehilangan hati orang." Bapak Hardi menceritakannya sambil menghela napas, sementara saya diam. Saya tidak tahu harus kasihan atau marah. Ada kesalahan yang terlalu besar, yang tidak bisa dianggap tidak pernah terjadi hanya karena satu kalimat penyesalan. Saya dan Bima tetap tinggal terpisah. Itu adalah batasan yang kami sepakati untuk tidak dilanggar. Tapi setiap akhir pekan, kami tetap mengunjungi mertua. Bukan karena semuanya sudah kembali seperti dulu, tapi karena kami ingin memberi keluarga ini kesempatan untuk hidup dengan cara yang berbeda. Setiap kali kami datang, Ibu Wulan seringkali terlihat canggung. Beliau tidak lagi menyuruh saya ke dapur, tidak bertanya saya membawa apa, juga tidak mengomentari pakaian atau cara bicara saya. Beliau hanya berdiri di pintu, tersenyum sangat tipis. "Kalian sudah datang?" Sore itu, hujan baru saja reda. Saya dan Bima pulang ke rumah mertua lebih awal dari biasanya. Begitu melewati gerbang, saya mencium aroma sayur asam ikan gabus dari dapur. Aroma yang sangat familiar. Asam segar dari belimbing wuluh, wangi kemangi, dan gurihnya ikan yang baru dimasak. Saya berhenti. Itu adalah masakan kesukaan saya. Tapi saya tidak ingat pernah memberitahukannya pada Ibu Wulan. Mungkin Bima yang pernah bilang, atau mungkin beliau diam-diam bertanya pada Bapak Hardi. Ibu Wulan keluar dari dapur, tangannya masih memegang sendok sayur. Melihat saya berdiri di pintu, beliau tampak gugup, buru-buru meletakkan sendok itu dan mengelap tangannya ke celemek, suaranya jauh lebih pelan dari dulu.
Anjani, ayo masuk makan. Ibu masak dari tadi, tidak tahu apa cocok dengan seleramu. Saya terdiam selama beberapa detik. Rumah yang sama, perempuan yang sama. Setahun yang lalu, di minggu pertama saya menjadi menantu, beliau menyatakan bahwa saya baru boleh makan setelah semua orang selesai. Saat itu saya berdiri di tengah ruang keluarga. Merasa begitu kecil dan terhina. Hari ini, beliau berdiri di depan pintu dapur, dengan suara ragu-ragu mengajak saya makan semangkuk sayur asam yang dimasaknya sendiri. Waktu terkadang tidak bisa menyembuhkan luka, tapi ia bisa membuat orang melihat lebih jelas hal-hal yang dulu tertutup oleh ego dan keras kepala. Makan malam hari itu tidak banyak lauk. Hanya ada sayur asam, ikan gabus goreng, tumis kangkung, sedikit sambal terasi, dan lalapan yang disukai Bapak Hardi. Ibu Wulan menyendokkan semangkuk sayur asam panas dan meletakkannya di hadapan saya. Kedua tangannya gemetar. Kuah sayur itu sedikit bergoyang di tepi mangkuk. Beliau menundukkan kepalanya, suaranya tercekat. Dulu ibu salah. Ibu selalu berpikir jadi mertua itu harus lebih tinggi dari menantu, harus bisa memegang kendali, harus membuat orang baru di rumah ini takut pada kita. Baru setelah hampir kehilangan anak, hampir kehilangan segalanya, ibu sadar betapa bodohnya ibu. Tidak ada yang bersuara. Bima memalingkan wajah, menyeka sudut matanya. Bapak Hardi diam-diam menuang teh, suara air yang mengalir ke cangkir terdengar sangat pelan. Rina duduk di sebelahnya, menunduk memegang sendok, matanya merah. Sedangkan saya menatap mangkuk sayur asam di hadapan saya. Melihat uap tipis yang mengepul, di dalam hati saya ada sesuatu yang melunak. Saya tidak melupakan apa yang telah terjadi. Saya juga tidak mau memaksa diri untuk langsung memaafkan seolah tidak pernah terluka. Tapi saat melihat wanita di hadapan saya, dengan rambut yang memutih, tangan yang gemetar karena sakit, dan mata yang tidak lagi tajam melainkan penuh penyesalan, saya mengerti bahwa ada permintaan maaf yang meskipun terlambat, tetap perlu didengarkan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi agar orang punya kesempatan untuk tidak mengulanginya lagi. Saya mendorong pelan mangkuk sayur asam itu ke tengah meja. Ibu Wulan mengangkat kepala, tatapannya sedikit panik seolah takut saya menolaknya. Saya menatapnya, lalu menatap Bima, Bapak Hardi, dan Rina. Akhirnya, saya berkata dengan sangat pelan. Mulai sekarang, kita makan bersama-sama ya, Bu. Ibu Wulan menangis. Tidak dengan suara keras atau mengeluh, hanya diam-diam menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bima menggenggam tangan saya di bawah meja, tangannya masih sehangat malam pertama saat dia menarik saya keluar dari rumah ini. Tapi kali ini, dalam genggaman itu tidak ada lagi ketegangan atau amarah, hanya ada kedamaian yang sangat kecil dan sangat nyata. Makan malam hari itu, untuk pertama kalinya saya merasa rumah ini bukan lagi tempat yang membedakan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Tidak ada lagi urusan siapa makan duluan dan siapa belakangan, tidak ada lagi nasi sisa untuk menantu, dan tidak ada lagi kalimat-kalimat aturan yang beratnya seperti batu diletakkan di pundak seorang perempuan yang baru melangkah ke dalam rumah suaminya.